Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, teman-teman yang masih belum berada di tempat untuk segera mengambil posisi tempat duduknya masing-masing, ya, karena acara akan segera kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu warahmatullahi ala asyrofil wabarakatuh. anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mas Ahmad, Ya, Kai. kalau suaranya aman nggak? Aman, Kai? Boleh dikeraskan sedikit, Kai? Oh, suaranya segini? Oke, cukup insya Allah. Oke, makasih. Ya, makasih, Kai. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat-Nya pada kita, ya. Nikmat iman, ya, nikmat sehat dan afiah, ya. Nikmat yang segala nikmat yang Allah berikan pada kita, ya. Kita tahu bahwa setiap nafas kita, ya, itu adalah nikmat yang Allah berikan pada kita. Betapa banyak, ya, orang hari ini misalnya ketika sebagian ada yang kena COVID misalnya, ya. Ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka, ya. Ya, itu dari sisi nafas itu juga cukup berat gitu, ya. Perlu bantuan oksigen dan lain sebagainya. Ada yang perlu bahkan sampai oksigen dengan ya tekanan tinggi gitu, ya. Karena memang untuk bernafas saja sulit gitu. Oleh karenanya, ya, sambil kita doakan mereka untuk Allah segera angkat penyakitnya, kita juga yang hari ini diberikan sehat walafiat oleh Allah, kiranya bersyukur dan bersyukur, ya. Karena insya Allah dengan kita bersyukur, Allah akan terus tambah nikmatnya untuk kita. Ya. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah pada tauladan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, para sahabat, dan umat beliau insya Allah senantiasa istiqomah jalannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan sekalian, pagi hari ini di hari yang insya Allah sangat cerah ini, ya, kita akan belajar dengan motivator Indonesia atau international motivator, ya, international trainer Mas Ipo Santosa. Beliau telah berseminar, ya, di belasan negara di 5 benua dan telah buku-buku beliau, ya, 7 keajaiban rezeki, sukses protokol, percepatan rezeki, dan lain sebagainya itu tembus 1 juta eksemplar, ya. Dan beliau merupakan salah satu tokoh kebanggaan Indonesia, ya, versi RCTI. Baik teman-teman sekalian, kita buka dulu pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Masih ke-mute, Mas Ahmad. Baik, mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik rekan-rekan sekalian, di sini masih banyak yang masih belum on-kan video ya. Saya harap seluruh peserta itu on-kan videonya. Karena menjadi salah satu adab dalam belajar ya, kita sungguh-sungguh menuntut ilmu ya, kita melihat langsung ya pembicara, pemateri, dan juga pemateri bisa melihat kita insya Allah ya. Jadi bagi yang masih belum on-kan videonya, segera di-on-kan. Kita insya Allah sungguh-sungguh untuk belajar menuntut ilmu di pagi hari ini. Ya, bagi yang masih belum di-on-kan videonya, dimungkinkan nanti oleh panitia akan di-remove dari Zoom ya. Karena teman-teman bisa lihat ya, di partisipan, di situ sudah ada kurang lebih 1.000 peserta di Zoom. Kalau misalnya teman-teman memang memilih untuk tidak on-kan videonya, silakan menyimak melalui live YouTube ya. Karena kita memberikan kesempatan yang memang benar-benar serius pengen belajar di Zoom ya. Baik, sebelum nanti Mas Ipo memulai seminar pada pagi hari ini, saya ada beberapa yang akan kita sharingkan ya pada teman-teman semua. Ya, ada beberapa tips ya teman-teman sekalian, bagaimana kita bertumbuh ya dari sisi bisnis maupun dari sisi kepribadian kita ya. Yang pertama adalah bagaimana kiranya kita bersegera untuk diri kita sendiri. Maksudnya apa? Ketika misalnya ya kita bisnis kita yang kita bangun di bulan ini misalnya di Oktober punya target katakanlah 100 juta rupiah gitu ya dari sisi omset misalnya. Itu kita sesegera mungkin itu bahkan sebelum awal bulan Oktober itu sudah menyusun strategi, sudah menyusun rencana gitu ya. Dan apa yang sudah kita rencanakan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Oktober nanti itu kita susun dan segera kita lakukan ya. Nah, ketika misalnya kita sudah memplanning sesuatu dengan lebih awal ya, insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik dibandingkan kita tanpa adanya planning di bisnis kita ya. Jadi teman-teman hari ini yang sudah punya bisnis misalnya ya, atau misalnya teman-teman hari ini pengen memiliki bisnis, segera punya planning ya dari awal ya, bagaimana bisnis itu akan dicapai dengan omset berapa, profitnya berapa, kemudian tujuan nanti dari bisnis itu apa. Artinya ke impian teman-teman semua ya. Jadi salah satu tips yang pertama itu adalah bagaimana kita bersegera untuk diri kita sendiri. Termasuk sebenarnya ketika misalnya kita belajar pada pagi hari ini ya, belajar pada pagi hari ini dengan Mas Ipo Santosa, ketika Mas Ipo menyampaikan apa sih ya tips-tips kita mencapai untuk 100 juta pertama, kemudian disampaikan oleh beliau, kita tahu ilmunya, bersegera untuk mempraktekannya. Ya, kalau istilah Mas Ipo itu adalah prompt ya. Segera, seketika, tanpa banyak tanya, tanpa banyak tunda. Bersegera untuk diri kita sendiri. Nah, kemudian cara ataupun tips nomor 2 adalah bagaimana kita bersabar terhadap orang lain. Sebenarnya bersabar ini tidak hanya terhadap orang ya, tapi terhadap sekeliling kita, lingkungan kita, termasuk juga faktor-faktor lain yang memang tidak bisa kita kendalikan dari sisi diri kita ya. Contohnya seperti apa? Ketika misalnya hari ini katakanlah pandemi ya. Ya, pandemi misalnya ada impact kepada bisnis kita, ya pertama kita bersabar ya. Kemudian kita belajar bagaimana sebenarnya bisnis yang praktis di masa pandemi itu seperti apa ya. Kalau misalnya kita fokus kepada solusi ya, tidak fokus kepada masalahnya, insya Allah kita akan bisa bertumbuh ya. Betapa banyak juga orang ketika misalnya bisnisnya terdampak, dia hanya meratapi bisnisnya, tapi dia tidak bersegera untuk berubah ya. Istilahnya itu apa ya? Improvisasi dari bisnisnya ataupun misalnya mencari celah bisnis yang lain yang memang cocok di masa pandemi ini ya.
Kalau misalnya teman-teman hanya menyalahkan entah itu pemerintah, entah menyalahkan itu katakanlah COVID-nya ataupun yang lain, artinya ya teman-teman belum istilahnya itu ikhlas atas apa yang memang sudah Allah tetapkan di hari ini. Artinya kalau memang sudah terjadi, ya bersabar kemudian cari sesuatu yang memang bisa menjadi solusi bagi teman-teman dan bisnisnya, ya. Tips yang ketiga adalah berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka pada pencipta kita, ya, yang kuasa atas takdir kita. Kalau misalnya kita hari ini misalnya ya pengen kondisinya jauh lebih baik ya. Hari ini kita masih katakanlah posisi masih di bawah, masih merangkak dari sisi ekonomi misalnya, kita baik sangka dulu sama Allah ya. Bisa jadi ya wasilah misalnya seperti belajar seperti ini ya, fadilah kita menuntut ilmu seperti ini, insya Allah ya kita akan bisa improve ya, meningkat dari sisi ekonominya, insya Allah. Jadi kita berbaik sangka pada Allah bahwa Allah yang Allah tetapkan pada diri kita itu insya Allah itu adalah yang terbaik dan kita berusaha dari baik sangka ini dilakukan dalam sisi bisnis kita ya dan pribadi kita. Lakukan yang terbaik ya, ikhtiar buminya ya. Kita belajar, menuntut ilmu, kita belajar sosial media bagaimana, marketingnya, ads-nya dan lain sebagainya. Kita kemudian segera take action ya. Kita doa yang sungguh-sungguh pada Allah, barengi dengan ikhtiar langit juga ya, dengan doa, dengan tahajud, dengan duha, insya Allah teman-teman akan berkembang dari sisi bisnisnya. Dan salah satu hal juga yang menjadi pondasi bisnis kita untuk bisa besar ya teman-teman, itu adalah dari sisi niat kita dalam bisnis ya. Mas Ipo sering mengajarkan pada mitra-mitra bisnisnya, kemudian pada orang-orang yang belajar sama beliau, bagaimana untuk meluaskan dari sisi niatnya. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita berbisnis hanya orientasi kepada kepentingan diri kita sendiri, ya perut kita misalnya, atau untuk keluarga kecil kita, ya pasangan dan anak-anak kita, ya Allah akan cukupkan juga hasilnya segitu juga. Gitu. Tapi kalau misalnya kita niatan dalam bisnis itu berusaha bagaimana bisnis ini besar, memberikan dampak yang luas, manfaat yang luas pada banyak orang, ya, sehingga banyak orang yang ternafkahi dari sisi keluarganya, ya. Kemudian banyak orang yang terangkat perekonomiannya sehingga mereka bisa melaksanakan ibadah umroh, bisa memberikan gizian terbaik kepada keluarganya, bisa menghajikan orang tuanya, bisa membangun katakanlah rumah yatim piatu ataupun rumah tahfiz. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah dan Allah pasti akan bantu ya dari bisnis teman-teman yang tadi diniatkan itu untuk kebaikan-kebaikan semuanya itu untuk bertumbuh bahkan melesat besar seperti itu. Jadi sekali lagi kalau misalnya hari ini kita niatan berbisnisnya atau katakanlah sekarang kita mulai punya planning untuk usaha ya, apapun faktornya ya, kemudian perbaiki niat kita, luaskan niat kita untuk sebanyak-banyaknya kemaslahatan orang banyak ya. Tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk diri keluarga kita, tapi seluas-luasnya. Sebanyak-banyaknya orang, bahkan ribuan orang, puluhan ribu orang akan terbantu dari sisi penafkahannya. Kalau itu teman-teman pegang, insya Allah bisnis yang sekarang katakanlah masih omset puluhan juta, itu bisa menjadi ratusan juta. Bisnis yang hari ini omset insya Allah ratusan juta, insya Allah akan menjadi miliaran. Ya. Karena sudah banyak yang mempraktekkan apa yang memang Mas Ipo ajarkan dengan segera seketika mempunyai lompatan-lompatan dari sisi income, profit, bahkan juga sedekahnya. Ya. Kalau misalnya teman-teman nanti mendapat ilmu dari Mas Ipo Santosa, usahakan ya sungguh-sungguh belajarnya, dicerna, dipahami, ya, kemudian segera actionkan. Ya, Ya, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah, Mas Ipo Santosa sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan langsung persilahkan pada Mas Ipo Santosa untuk memulai seminar kita pada pagi hari ini.
Kepada Mas Ipo saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, teman-teman, di sini layar utama saya melihat teman-teman gitu ya. Tapi saya juga ada layar yang lain ya, yang lebih besar, lebih luas. Ini insya Allah kelihatan lebih banyak. Makanya sebelum mulai saya pengen ngetes dulu. Ada 40 layar di sini. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, ya, coba acungkan jempol boleh? Jempol kanan. Manual aja ya, manual. Acungkan jempolnya. Sekali lagi saya kasih tahu, Bapak Ibu, kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol kanan boleh? Acungkan jempol kanan boleh? Nah, ini banyak yang nggak dengar nih, atau nggak paham nih. Kalau mendengar suara saya dengan jelas, acungkan jempol kiri boleh? Ya, jadi kalau yang tidak mengikuti, ya itu ada dua kemungkinan. Dia nggak dengar atau nggak paham. Mungkin bahasanya agak beda sama kita. Oke, angkat dua jempolnya boleh? Goyangkan dua jempolnya boleh? Goyangkan dua jempolnya boleh? Iya. Yang ngikutin instruksi saya doakan, mudah-mudahan rezekinya lancar, amin. Bolak-balik ke tanah suci, amin. Anak-anaknya mudah diatur, amin. Yang punya hutang, mudah-mudahan yang ngasih hutangnya lupa gitu. Kalau punya hutang, mudah-mudahan segera lunas ya, amin. Ya, ini seminar saya yang kesekian kalinya ya, 100 juta pertama di masa-masa pandemi. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan saya ya, biasanya itu seminar saya ya berbayar, walaupun sebagian besar saya nggak pernah ambil uangnya. Biasanya uangnya kita salurkan ya, keuntungannya kita salurkan buat dompet duafa, ACT ya, atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, masuk di zaman pandemi ini, saya akhirnya memutuskan untuk free ya, nggak berbayar, karena kita lihat memang orang banyak yang terdampak gitu ya, walaupun cuma 100.000, 150.000, tetap aja orang ya ada prioritas lah gitu. Makanya saya juga berjanji selama pandemi ini, sampai nanti selesai pandemi, insya Allah kita akan bikin seminar ini rutin gitu ya, dengan berbagai macam judul, dengan berbagai macam topik bahasan, tapi kita bikin insya Allah dengan free gitu ya. Mohon doanya saya mudah-mudahan saya selalu sehat ya, sehingga bisa berbagi ilmu seperti ini ya. Karena seminggu saya kayak ginian itu ada 3 kali sampai 4 kali dalam seminggu ya, yang banyak memang di weekend ya, alhamdulillah. Ini kita lihat di Zoom, alhamdulillah full 1.000 peserta ya. Di YouTube juga ada. Bagi teman-teman ya, itu mungkin sebagian nggak tahu ya. Ini kita ada di YouTube juga ya, streaming. Itu juga pesertanya alhamdulillah ramai juga gitu ya. Kadang ratusan, kadang 1.000-an ya. Pernah waktu itu juga 5.000, pernah juga waktu itu 12.000. Pernah juga alhamdulillah. Ya, dan itu kita bikin rutin ya setiap minggunya gitu. Makanya kadang-kadang ada juga tuh ya netizen gitu ya. Netizen yang mulutnya kadang-kadang nggak tertib gitu ya, nggak tertib, julid gitu ya. Dia bilang, wah Mas Ipo sekarang nih udah nggak eksis lagi nih ya, udah nggak laku seminarnya gitu. Ya saya diam aja, ngapain dijawab gitu kan, nggak ada untungnya gitu. Dia kan nggak tahu kegiatan kita seperti apa. Padahal kita ini ya tiap weekend tuh ada gitu, tiap weekend tuh ada seminarnya gitu. Ya, mungkin di tempat dia, di kota dia enggak, tapi di kota lain kan kita jalan gitu. Begitu pandemi kita di Zoom juga jalan terus. Ya, bahkan sampai ke luar negeri juga ya. Saya selama pandemi ini ngisi buat teman-teman di New Zealand pernah, buat teman-teman di Turki pernah, buat teman-teman di Jepang juga pernah alhamdulillah gitu ya. Jadi kita jalan terus. Dia aja mungkin yang kurang tahu gitu ya. Tapi andai kata misalnya saya sepi seminar pun ya nggak apa-apa kan? Apa masalahnya kan, nggak ganggu dia gitu kan. Ya. Dan saya lihat juga teman-teman yang lain ya, pembicara yang lain gitu ya, trainer yang lain ya. Itu kadang dia nggak seminar karena memang dia punya kegiatan yang lain. Ya, ada kesibukan yang lain, ada prioritas yang lain. Jadi bukan berarti orang nggak seminar, nggak bikin seminar itu berarti lagi turun namanya. Belum tentu juga, kita nggak tahu. Ya, atau mungkin dia udah bosen, ya kita nggak tahu apa gitu kan. Atau mungkin istrinya protes itu ya, anaknya protes ya, wah ini papa seminar terus gitu kan, akhirnya berkurang gitu ya. Jadi yang seminar terus, alhamdulillah itu bagus. Yang misalnya lagi nggak seminar pun juga, insya Allah tetap bagus gitu ya. Oke, kita buka slide yang pertama. Di sini kita akan belajar spesifik ya, bagaimana caranya meraih 100 juta pertama gitu ya. Kalau di sini saya lihat banyak nih, kayaknya wajah-wajah berhutang banyak di sini. Coba yang berhutang ngacung coba. Nggak usah ngacung, kelihatan dari mukanya. Wajah-wajah berhutang kelihatan. Kayak tertekan gitu. Oke ya, kita lihat yang pertama. Jadi kalau kita mau uang dan uangnya banyak, kita mesti punya strong why. Ya, reason yang kuat, alasan yang kuat. Ya. Nah, kita punya teladan-teladan. Oke.
Mungkin dalam konteks bisnis biasa gitu ya. Kita lihat ya di gambar ini, itu ada saya bersama Richard Branson, ada juga saya bersama Donald Trump, ada juga saya bersama Nick Vujicic, ya, ada juga saya bersama Philip Kotler, ya, pakar marketing gitu. Nah, mereka ini contoh-contoh, ya, teladan-teladan pengusaha-pengusaha. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Tentu mereka adalah ya kebaikannya, ada juga bagus-bagusnya gitu. Tapi kita juga sebagai orang beriman punya teladan tersendiri gitu. Ya, yang mungkin lebih komprehensif ya, yang lebih pas untuk nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai yang kita yakini. Ya, apalagi kita yakin bahwa seluruh orang Indonesia itu adalah beriman semuanya. Nah, kita lihat nih sekarang teladan yang lain ini gitu. Siapa itu? Misalnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kaya, ya. Nabi Sulaiman paling kaya. Nabi Muhammad kaya, gitu. Nabi Muhammad pernah miskin, pernah kaya, tapi lebih lama kayanya ketimbang miskinnya. Ya. Nah, ini teladan-teladan ini harusnya menginspirasi kita gitu. Ya, satu. Kedua, ini logika sederhana gini. Misal ya, saya minta teman-teman, ayo sekarang berangkat ke Bekasi, gitu. Sekarang pokoknya ke Bekasi. Teman-teman mungkin nggak mau. Ngapain? Jauh, gitu kan? Nah, jadi kalau alasannya nggak kuat, reason yang nggak kuat, orang nggak mau, gitu. Walaupun dia mampu, tapi dia nggak mau. Tapi kalau saya kasih alasan yang kuat, reason yang kuat, strong why, saya bilang di sana ada uang saya 100 juta, ya. Nah, teman-teman nanti boleh berangkat ke sana, ya. Begitu sampai silahkan diambil uangnya. Wah, itu pada berangkat semua. Dari Depok, ya, dari Bandung, ya, dari mana-mana datang, ya. Bahkan dari Indonesia Tengah pun datang juga, dari Makassar, dari Manado terbang juga dia itu. Ya kan? Nah, nggak apa-apa lah. Naik pesawat cuma 2 juta ya, dipakai tes swab berapalah gitu. Pokoknya berangkat gitu. Nah, ini namanya strong why. Teman-teman mesti punya strong why. Pertama dari segi teladannya, kedua dari segi kebermanfaatan, ya. Terus apalagi amal-amal. Memang ada amal-amal yang menuntut harta. Haji, umroh, akikah, kurban, zakat, sedekah, wakaf itu pakai uang semuanya, ya. Terus juga kebermanfaatan. Ada orang miskin yang soleh, ada orang kaya yang soleh. Kemungkinan besar orang kaya yang soleh itu lebih banyak manfaatnya, lebih luas manfaatnya. Ya, hari ini saya pakai baju ini ya, ini rompi di proyek biasanya ya. Biasanya para pekerja di lapangan ya, buruh gitu ya, pakai seperti ini. Mungkin tidak terlepas dari ya ini apa ya pesan kita. Saya termasuk orang yang mempertanyakan ini ya, kita udah tahu beritanya seperti apa ya, ramenya juga seperti apa. Dan saya melihat ada nurani yang selama ini tidak ada bantahan sama sekali. Kita percaya pada nurani ini. Nurani siapa itu? Nuraninya Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah dan NU tegas secara organisasi menolak hukum ini, aturan ini. Karena memang banyak yang tidak berpihak pada orang, mohon maaf ya, pekerja terutama yang level bawah gitu. Bahasa kasarnya buruh. Ayah saya kerja dulu di lapangan, ya, pengawas lapangan, kalau boleh dibilang ya buruh juga gitu. Nah, saya ini keluarga buruh gitu kan. Jadi kita pernah merasakan ya masa-masa yang nggak enak itu, ya. Aturan baru ini, kalau saya menilai, saya kan udah baca tuh ya draftnya. Memang nggak semua dibaca, tapi kita, maksud saya kan gini, kalau kita lihat ada something yang nggak beres di sana dan itu benar-benar mudarat, kita nggak perlu baca lagi semuanya. Berarti ya ditolak aja udah gitu. Kalau saya, ya. Ada misalnya nih buku bagus gitu, katanya bagus, tapi pas kita buka 1 halaman, 2 halaman, ternyata ajaran sesat, gitu. Ya ngapain kita baca terus semuanya? Berarti ini nggak pantas kita terusin gitu. Saya sebagai entrepreneur, saya sebagai pengusaha dengan karyawan sekarang jumlahnya puluhan, ya melalui grup bisnis saya sekarang ada ratusan bahkan karyawan, ya ratusan karyawan, alhamdulillah. Ya, saya sangat sebenarnya ya, saya sangat terbantu dengan aturan baru ini. Karena apa ya? Berpihak pada pengusaha, pemodal, gitu. Jadi kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur terbantu dengan aturan baru ini. Tapi kan nurani nggak bisa bohong gitu. Saya termasuk nggak nyaman bacanya. Termasuk juga ya yang merupakan guru-guru kita berada di sana, yaitu apa? Ormas yang sudah terbukti 100 tahun lebih ya, Muhammadiyah, begitu juga NU ya hampir 100 tahun itu menolak gitu. Ya. Bahkan artis-artis, tokoh-tokoh ya yang selama ini mendukung pemerintah ternyata juga menolak juga gitu. Jadi menurut saya ini ada something wrong gitu. Kalau nggak ngapain orang sampai terjun ke jalan gitu. Nggak enak terjun ke jalan itu ya. Nggak enak gitu. Ya, udahlah sekarang lagi musim penghujan, lagi corona, ya kan? Uang lagi susah, ngapain turun ke jalan?
Mereka terpaksa itu, bukannya happy gitu. Ya, makanya saya termasuk yang nggak apa-apa. Ini teman-teman kalau mau screenshot juga nggak apa-apa boleh. Saya termasuk orang yang mempertanyakan ini dan menolak ini gitu. Ya, jadi kalau guru-guru, kalau saya simpel aja ya, kalau guru-guru sudah menolak ya, menurut saya itu ada something yang perlu dipertanyakan gitu. Kita ini apa ya? Menurut saya sangat penting ya. Saya gemes ya lihat pengusaha-pengusaha yang berusaha menekan karyawannya gitu. Ya. Misal ya, saya nggak usah sebut namanya, dia ini masuk dalam salah satu orang terkaya di Indonesia. Ya, salah satu orang terkaya di Indonesia. Ini kejadiannya sebelum pandemi ya. Nah, waktu itu karyawannya, buruhnya demo. Ya. Hanya apa? Hanya meminta UMR. Ya. Hanya meminta UMR. Coba bayangkan ya, bisa nggak kita makan tenang di rumah, pakai AC, pakai rumah yang bagus, pakai kasur yang nyaman, oke? Okay? Kita naik mobil yang nyaman, kita naik kendaraan yang nyaman, gitu ya, makan yang enak-enak, sementara orang yang kerja sama kita, itu nggak bisa semuanya. Dan mereka cuma berharap apa? UMR, bukan untuk foya-foya, gitu loh. Ya kan? Ratusan sampai ribuan yang demo. Ini menurut saya di mana nurani coba kayak gini. Ya. Nah, saya ini karyawan langsung, itu jumlahnya puluhan. Ya, saya udah belasan tahun bisnis, silahkan tanya sama karyawan saya, ya ada di Batam, ya kota Batam, ada di kota Serang, ada di kota BSD. Tangsel. Ya, silakan tanya sama mereka. Kita udah belasan tahun ya bisnis ya, jadi pernah naik turun. Ya, nggak selamanya bagus. Ya, sekarang ya berapa tahun terakhir alhamdulillah bagus, tapi pernah juga kita turun. Kita berhutang pernah juga, ngelipat aset, ya jual aset juga pernah. Ya, menggadaikan barang kita juga pernah gitu. Ya, saya pernah sama istri pergi juga ke pegadaian gitu. Tapi yang namanya gaji karyawan selalu kita naikin setiap tahunnya, walaupun bisnis kita masih kecil. Ya, THR selalu kita kasih lebih awal, lebih besar, ya, dan libur Lebaran juga lebih awal, lebih lama kita kasih. Ya, jadi lebih awal liburannya biar mereka nggak kena macet, ya, dan lebih lama liburannya. Kita selalu bikin seperti itu. Makan siang saya sama dengan makan siang teman-teman saya di kantor. Maksud saya karyawan-karyawan saya. Jadi mereka makan apa, saya makan yang sama. Makanan saya mereka juga makan. Lauknya sama persis sama. Kita udah sekian tahun seperti ini. Ya. Pernah juga kita ajak sampai jalan keluar kota, ke kota Malang, kota Batu. Ya, ini kalau nggak ada pandemi, saya udah bawa ke Singapura mereka ini. Ya, 2 tahun kerja bisa umroh. 2 tahun kerja bisa umroh. Semua layer dari driver, mohon maaf, office boy, mohon maaf, sampai manajer sampai semuanya. Nah, coba sekarang kita lihat gitu ya, apakah Ipo Santosa selalu sukses bisnisnya? Enggak. Apakah selalu menghasilkan? Enggak. Pernah berhutang? Pernah. Terlilit utang? Pernah. Nyicil bertahun-tahun kita juga pernah gitu. Tapi ini soal komitmen. Kalau kita punya nurani, kita komitmen untuk itu, ya akan ada jalannya. Tapi kalau emang nggak mau, cara nih dicari-cari. Bagaimana uang nggak keluar? Ya, saya bilang ya, ini materi ya, bagian dari materi ya. Kita ini one day, yang kita harapkan itu adalah apa? Doa dari orang-orang yang pernah kita muliakan. Cuma itu saya bilang. One day kita akan sampai pada tahap itu. Ya. Jadi bukan apa-apa lagi yang kita harapkan. Yang kita harapkan cuma apa? Doa dari orang-orang yang pernah kita muliakan. Nah, siapa itu? Keluarga kita, teman kita, dan karyawan kita. Ya, bagaimana kita memperlakukan dia gitu. Ya. Nah, bagi teman-teman, ini kan banyak nih mayoritas adalah pengusaha. Ya, ada juga yang calon pengusaha. Mungkin karyawan kita belum banyak lah, 1 orang misalnya, 2 orang misalnya, atau mbak-mbak yang kerja di rumah misalnya. Ya, nah itu amanah semuanya. Kalau kalian pengen punya karyawan banyak, kalau kalian pengen rezeki banyak, ya kalau kalian pengen omset banyak, nah yang sedikit ini kalian muliakan, buktikan sama Allah bahwa aku bisa kelola ini. Itu wujud syukur. Apa itu namanya syukur? Ucapkan di lisan, dibenarkan di hati. Itu syukur tuh. Kemudian apa? Dijaga, dirawat. Ya. Jadi kalau kita bersyukur ya punya apapun ya itu dijaga, dirawat. Kita punya kesehatan, dijaga, dirawat. Ya, kita punya motor, dikasih sama Allah tuh, dijaga, dirawat. Nah, itu wujud syukur. Termasuk juga kalau kita punya karyawan. Ya, dijaga benar-benar. Niatkan untuk apa? Menyukseskan dia. Niatkan untuk apa? Memajukan kehidupan dia. Ya. Jadi kalau saya itu bahasa gampangnya ya, saya nggak pernah ngomong sama karyawan saya, tapi ini yang saya pakai ya. You handle my business, I will handle your family. Ya. You handle my business, I will handle your family. Ya. Makanya anaknya berapapun, kita berusaha tanggung pendidikannya. Berapapun anaknya. Ya. Bahkan ada juga yang belum nikah, belum punya anak artinya kan, ya sudah adiknya kita tanggung. Karena apa? Itu kebutuhan saya. Kenapa? Itu kan amal jariah, coba.
Pendidikan, kita support pendidikannya, itu kan amal jariah. Kenapa kita nggak lakukan coba? Ya. Nah, jadi ini yang saya mau terhadap teman-teman. Kita kalau kaya raya, alhamdulillah. Jadi miliarder, alhamdulillah. Jadi triliuner, alhamdulillah. Ya. Tapi bukan itu yang utama menurut saya. Ya, tapi bagaimana kebermanfaatan kita ini nyata ya, nyata real ya pada orang-orang di sekitar kita. Nggak ada orang yang nyumpahin kita. Saya lihat juga tuh kayak di Instagram, bisa dia posting gaya-gaya, karyawannya 6 bulan nggak gajian coba. Di mana akal sehat? Ya, dia bilang pandemi, tempat sepi. Dia sudah masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia. Dia pasti punya uang. Apa susahnya ngeluarin gaji karyawan? Ya, terus diralat sama dia, bukan nggak keluar gaji, ya. Tapi 6 bulan itu ada 5 bulan nggak bayar. Ya sama aja saya bilang itu. 5 bulan nggak bayar coba. Ya, bisa ngomong kayak gitu coba. Sementara dia posting gaya-gaya coba. Di mana akal sehat, di mana nurani coba itu. Ya, saya tidak mau alumni dari 100 juta pertama ini mentalnya kayak gitu. Bukan uang yang utama. Apa gunanya Anda punya uang, hidup di rumah pakai AC, kasur enak, kendaraan enak, Anda disumpahin sama orang, buat apa coba? Ya. Yang enak tuh apa ya? Kita alhamdulillah rezeki ada, cukup, ya terus bertambah gitu. Orang pun ridho sama kita, kan enak. Kemanapun kita pergi ya orang doain kita. Kita nggak ada sekalipun, udah mati sekalipun, sudah jadi bangkai sekalipun, orang tetap doain kita. Nah, ini yang lebih berharga daripada 100 juta pertama, lebih berharga daripada 1 miliar pertama. Ya, itulah gunanya uang. Untuk apa? Amal ibadah. Ya. Jadi bukan yang pada melekat pada kita ini, tapi bagaimana terus tersalurkan gitu. Ya. Saya nih ya, ini relevan banget konteksnya ya, karena itu saya bahas di awal ya. Biasanya nih saya bawa di tengah materinya, sekarang saya tarik di awal. Saya selama pandemi ini ya, itu kita konsumsi tetaplah seperti biasa, kita makan seperti biasa gitu ya. Tapi nilai shopping itu saya naikin. Nah, ini mesti dengar dengan baik ya, jangan asal shopping ya. Ini ibu-ibu langsung happy nih. Wah, shopping ya Mas Ivo ya. Wah, langsung bergairah. Tenang dulu, dengar dulu ini. Ya, dengar sampai selesai ini. Ya. Shopping maksudnya adalah apa? Shopping untuk teman-teman UKM. Ya, jadi misalnya kita beli karedok misalnya. Saya mungkin sekeluarga perlunya berapa? 4 kah, 6 kah gitu. Beli aja 20. Nah, yang 4 atau 6 kita konsumsi di rumah, kita makan seperti biasa, ya, yang lebihnya ini kita sedekahkan. Ini ada 2 tembakannya. Ya, ini ada 2 tembakannya. Jadi teman-teman ya, kalau kita pengen nih ya, pandemi memang ini di luar kendali kita. Tapi kalau soal ikhtiar, kita bisa lakukan sesuatu. Ya, terutama dari segi ekonomi. Kalau dari segi kesehatan, ya saya nggak mau bahas lah, itu sudah ada yang membahas. Ya, kalau soal uang, ekonomi, bisnis, nah ini saya bantu jawab. Jadi yang sekarang yang paling tepat adalah apa? Bukan berhemat. Ya, mohon maaf ya, bukan berhemat. Yang paling tepat sekarang adalah apa? Kita menggerakkan roda ekonomi. Kalau kita nih ya punya selisih uang, ya punya simpanan uang, kita kekep aja terus gitu, ya kita kekep aja terus, lah nggak bergerak tuh ekonomi. Harusnya apa digerakin belanja, tapi belanjanya di mana? Di UKM yang menengah atau kecil, ya yang jual karedok, ya yang jual rujak, ya yang jual lauk pauk hari-hari, ya buat sarapan gitu kan, jajanan, ya yang sehat-sehat, udah beli aja semuanya, banyakin aja nggak apa-apa. Ini dapat 2 pahala insya Allah, pahala sedekah dan pahala makanan. Ya, makanan di sini maksud saya menggerakkan roda ekonomi, terutama sektor pangan, ya makanan ini. Itu pahalanya berlapis-lapis, berlipat-lipat. Percaya sama saya. Jadi pahalanya dapat dan kita menyelamatkan ekonomi Indonesia. Tapi bayangkan kalau di antara kita semua ada selisih uang, ya ada simpanan, kita kekep, kita tahan semuanya. Nggak bergerak nih ekonomi, mati semuanya. Ya, dulu waktu Krismon tahun 98, 99, ya itu IMF intervensi masuk ke Asia Tenggara. Ya, dia kasih nasihat, namanya apa? Tight money policy. Tight money policy. Ya, kebijakan uang ketat. Jadi uang jangan dibelanjain. Persis kayak analogi orang biasa. Analogi orang biasa adalah apa? Ketika susah, ketika krisis ya uang disimpan. Keliru. Ya. Indonesia ngikutin itu nasihat dari IMF karena memang kita ditekan. Ya, Malaysia nggak mau. Kenapa saya tahu? Saya di sana waktu itu, makanya saya tahu. Malaysia bilang apa? Mahathir Muhammad waktu itu bilang apa? Spending, dia bilang. Spending, belanja semuanya. Ke pasar semuanya, ke mall semuanya, dia bilang. Bergerak semuanya. Beli barang dalam negeri, dia bilang. Terbukti akhirnya apa? Malaysia lebih cepat keluar ya dari krisis ketimbang negara-negara sekitarnya. Ya. Nah, sama ini. Kalau kita niatkan spending, ya artinya apa? Coba bayangkan ya, teman-teman bayangkan. Kita beli tadi tuh ya, misalnya kita beli nasi Padang lah. Kita perlu mungkin 5 porsi lah. Ya, buat keluarga kita 5 bungkus gitu. Ya, kita beli 20, sisa 15 kan? Nah, 15-nya kita bagi-bagiin ke siapa? Yang rasa-rasanya pantas gitu. Tetangga kita kah, panti asuhan di sekitar kita kah, atau siapa gitu. Kita pasti tahu lah, ya. Nah, sedekahnya dapat, terus apa lagi? Ini juga menggerakkan roda ekonomi.
si toko ini, si rumah makan ini, ya itu suppliernya hidup. Ya, jadi tokonya hidup, suppliernya juga hidup. Vendor beras, vendor nasi, vendor daging, vendor ayam, vendor telur, itu hidup semua. Petani-petaninya hidup, nelayan-nelayannya hidup. Gara-gara kita beli sekali doang tuh. Jadi efeknya kemana-mana. Ya, dalam Islam pergerakan uang itu sangat penting. Tidak boleh uang diam gitu aja. Ya, nah makanya teman-teman ya kalau pengen ya kita baik ini sama-sama, ya kalau kita pengen nih maju sama-sama, keluar dari resesi ini sama-sama, spending saran saya. Jangan uangnya dikekep, ya, dikeluarin, diputar semuanya. Dan ini menjadi salah satu reason yang kuat bagi kita, ya. Kenapa? Jadi reason ini maksudnya adalah apa? Kita argumen sama Allah. Kenapa Allah ya mau naruh duit ke kita? Kenapa Allah mau nitipkan rezeki ke kita? Lebih banyak gitu. Why? Kita kasihlah alasan. Ya, ya Allah, aku pengen mencontoh bagaimana Nabi Yusuf. Aku pengen mencontoh bagaimana Nabi Muhammad. Ya, dan aku pengen melakukan ini tadi tuh. Kata Mas Ipo tadi, udah spending aja, belanja aja, nggak apa-apa. Tentu teman-teman punya tabungan, nggak apa-apa, itu bagus. Berhemat tetap lakukan ya. Tapi yang spending ini juga jalan terus semuanya. Ya, saya udah konsultasi ya dengan macam-macam tokoh ya, dari ustadz sampai penulis sampai ekonom. Ini paling benar udah ini, paling benar sudah ini. Insya Allah bukan bagian dari boros. Boros itu apa? Menumpuk di kita, nggak berguna. Ini boros namanya. Tapi kita pakai sekedarnya, sisanya buat sedekah. Wah, itu sangat-sangat mulia, insya Allah. Nggak apa-apa. Ya, ini yang dilakukan istri saya ya dari hari pertama pandemi sampai hari ini. Belanja terus gitu. Ya, orang pada jualan semua kan di grup WA di mana udah kita belanja terus semua. Ya, yang kita sanggup makan kita makan, ya kan? Atau mungkin kita suka ya udah kita beli gitu. Tapi ya kan berapa lah makan ini kan nggak banyak gitu ya. Paling ya sampai seberapa sih gitu kan. Nah, sisanya kita putarkan semuanya. Ya. Nah, percaya sama saya, ketika kita sungguh-sungguh berusaha bantu orang, apa iya Allah diam aja? Nggak mungkin lah. Allah pasti bantu kita. Allah pasti bantu kita. Kita lapangkan orang yang lagi jual nasi padang tadi, yang jual karedok tadi, yang jual macam-macam. Masa Allah biarin kita? Nggak mungkin. Allah pasti bantu kita. Kata Gus Baha itu namanya sedekah terselubung. Kita kayaknya transaksi sama dia, tapi dia punya profit di situ. Dari profit itu, dia olah tuh profit. Untuk apa? Sekolah anaknya, gizi anaknya, beli pulsa, oke, bahkan kirim lagi ke orang tuanya di kampung. Itu sedekah sebenarnya. Ya, sedekah mulia dari kita, tapi terselubung. Ya. Dan ini mulianya dua arah. Kenapa? Mohon maaf ini, kalau kita semata-mata sedekah ke orang, kita di atas, di bawah. Kita tangan di atas. Tapi itu baik. Tapi gimana pun kita tangan di atas, dia tangan di bawah. Tapi kalau kita shopping ke dia, kita belanja ke dia, kita setara. Ini pembeli, ini penjual. Mulia. Muamalah ini. Ya, jadi kita menempatkan dia dalam posisi yang mulia. Nah, strong way yang saya maksudkan di sini, teman-teman kasih argumen yang kuat ke Allah itu bahwa aku pantas dapat rezeki yang banyak. Ya, aku sekarang rezekinya belum banyak, nggak apa-apa. Uangnya belum banyak, nggak apa-apa. Tapi yang ada ini aku buktikan. Aku muliakan siapa? Karyawan aku, orang-orang yang kerja sama aku. Ya, terus ada lebihnya lagi, aku belanjakan lagi untuk apa? Menggerakkan roda ekonomi. Walaupun aku belum kaya-kaya banget. Kalau cara pikir ini kita pakai, ya tindakan ini kita pakai, saya yakin krisis nggak berlaku di Indonesia. Nggak berlaku kok. Ya. Oh, tapi Pak, itu 50 negara lebih, Pak, memboikot kita, Pak. Nggak boleh kita ke sana, Pak. Ya, barang-barang juga kalau ekspor, impor agak-agak terkendala, Pak. Yes, saya tahu itu. Saya juga ada impor barang juga terkendala kok. Ya. Tapi honestly ya, saya bilang, sebenarnya kita nggak terlalu butuh orang luar loh. Kita nggak terlalu butuh asing. Kita punya semuanya. Swiss itu hebat. Ya, saya ke Swiss. Swiss itu hebat. Tapi percaya nggak teman-teman? Dia nggak punya laut loh. Dia nggak punya laut, nggak punya pantai. Ya, Belanda itu hebat. Jajahannya di mana-mana. Tapi Belanda itu nggak punya gunung, tahu nggak? Oke? Swiss terkenal dengan coklatnya. Bikin coklat nggak dia? Dia nggak bikin coklat. Coklat dari kita kok. Ya. Nah, jadi sebenarnya apa-apa yang pokok di dunia ini milik kita sebenarnya. Kita punya semua kan. Coklat kita punya, kopi kita punya, gunung, pantai kita punya semuanya. Ya. Jadi kita gerakkan aja nih di dalam nih, insya Allah tuh. Ya. Ini langkah nyata kita ya, bantu orang ya, dan kita buktikan ke Allah ini strong why ya, kenapa aku harus dapat ya rezeki lebih banyak lagi. Ya. Oke, kita buka slide yang berikutnya. Ya, jadi yang pertama adalah tentang strong why ya, strong why. Ya. Kemudian kita masuk ke impian yang besar ya. Nah, jadi kalau kita punya target yang besar, itu ternyata kabar baiknya memperkecil resiko meninggal dunia. Ya. Jadi impian mesti besar, target mesti besar. Menurut penelitian, ya salah satu manfaatnya apa? Ya, memperkecil resiko meninggal dunia. Kita buka lagi gambar berikutnya.
Nah, ini dia. Kita masuk ya 100 jutanya. Ya, 100 jutanya. Ini foto yang sangat istimewa bagi saya karena ini adalah saya menginap ya 2 hari 2 malam di rumah foundernya Toyota. Ya, foundernya Toyota. Oke, buka buka lagi layarnya ke saya coba. Ya. Jadi kalau saya bikin seminar online itu agak beda. Orang biasanya PowerPoint yang tayang terus gitu ya. Kalau saya cenderung ya teman-teman lihatnya ke saya gitu. Karena kan lebih enak seminar tuh ya lihat orangnya kan. Kalau cuma lihat slide doang ya menurut saya kurang nyaman gitu ya. Karena slide-nya kita bisa dapatkan kemudian. Nanti teman-teman kalau mau yang gambar-gambar tadi, slide-slide tadi, silakan WA ke panitia, nanti akan dikirim langsung. Ya, langsung dikirim pakai WA. Ya, nggak dikirim pakai Tiki JNE enggak. Oh, Tiki JNE kelamaan ya. Masa kirim gambar aja pakai Tiki JNE gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh minta ya, nggak apa-apa. Jadi ya gini, itu bukan soal Toyotanya ya, tapi saya memandang ini orang hebat. Ya, ini orang hebat, masya Allah. Saya takjubnya luar biasa. Ya. Jadi ini Toyota loh. Jadi kakeknya yang bangun Toyota. Tapi waktu itu Toyota bentuknya tekstil, ya perusahaannya tekstil. Nah, ayahnya mengubah ya dari tekstil menjadi otomotif. Nah, ini adalah generasi ketiga, ya. Nah, saya nginap di rumah beliau ya, umur mereka udah 70-an. Bayangkan ya, ini sangat kaya, sangat berpengaruh, sangat kuat, sangat powerful. Mereka ini nggak punya mbak-mbak yang bantu di rumah, nggak punya driver, nggak punya orang bersih-bersih, nggak punya koki, nggak punya semuanya. Semua mereka handle sendiri. Masak, nyapu, bersih-bersih, ya, nyetir sendiri semuanya. Bayangkan coba. Di Indonesia ada nggak orang kayak gitu? Wah, sulit banget. Ya. Nah, makanya waktu lagi ngobrol sama saya, dia bingung. Lah, begitu ngobrol kan, ternyata orang kerja di rumah saya itu banyak. Mbak-mbak yang bantu di rumah saya itu banyak. Dia tanya kan, kok banyak banget? Saya ngeles aja, saya bilang, buka lapangan kerja, saya bilang gitu. Jadi ya buka lapangan kerja aja niatnya kayak gitu kan, bantuin orang ya lapangan kerja gitu. Tapi saya mau ngomong apa lagi coba kan? Kita yang miskin malah belagu gitu ya, banyak orang yang kerja gitu. Dia yang super kaya malah tenang-tenang aja gitu. Nah, tapi yang lebih menariknya lagi ya, ini menjadi materi kita ya 100 juta ini. Jadi dia ini punya visi itu luar biasa menurut saya. Jadi bukan ngejar profit lagi, tapi ngejar apa yang namanya benefit. Benar-benar benefit, bukan sekedar profit. Jadi istrinya itu bertugas ya menyampaikan, istilah itu menginternasionalisasi nilai-nilai Toyota. Jadi bukan jualan mobilnya, menginternasionalisasi nilai-nilai Toyota. Nilainya apa? Disiplin, kerja keras, kreativitas, ya, ide-ide baru. Nah, itu. Mesti welcome terhadap ide-ide baru. Terus apalagi bersih, rapi, semuanya itu menginternasionalkan nilai-nilai ini. Ya. Jadi dia bilang kan kalau good thinking, good product. Ya, kalau pikiran kita bersih, ya barang pasti bagus. Good thinking, good product. Itu diinternasionalkan kemana-mana. Ya, itu istrinya tuh yang bertugas menyampaikan itu. Ya, menurut saya ini sangat Islami menurut saya, sangat Islami gitu loh. Dan yang bikin saya takjub adalah apa? Ya, tadi rendah hatinya sudah, terus juga kebermanfaatannya sudah. Yang ketiga, nah ini dia. Jadi dia ini, ya, ini kan Toyota ini kan gede banget, besar banget ya. Ini kan termasuk ya kadang-kadang dia masuk dalam 10 atau 20 perusahaan terkaya di dunia, Toyota ini. Ya siapa sih nggak tahu Toyota kan, satu muka bumi orang tahu gitu. Ya kan? Mobil saya juga berapa kali pakainya dari Toyota juga gitu. Karena nilai jualnya bagus gitu ya. Nah, Toyota ini ya, jadi dia untuk menghasilkan satu unit mobil itu, satu jenis ya, kan jenisnya banyak tuh. Nah, untuk menghasilkan satu jenis ini itu perlu ribuan pabrik yang bekerja. Ribuan pabrik yang bekerja. Ya. Nah, yang lebih dahsyat lagi yang bikin saya bahas di sini adalah apa? Ternyata yang pabrik milik Toyota Group itu cuma sekitar 30 atau 20%. Sisanya sekitar 70% adalah apa? Pabrik luar, rekanan, bukan milik mereka. Jadi perusahaan-perusahaan kecil yang lain tuh ya menyuplai ke Toyota. Ini bikin saya takjub. Kenapa? Nah, ini orang nggak ngerti nih. Kalau nggak dikasih itu nggak ngerti dia nih. Kan biasa aja Mas Ipo. Nggak biasa itu. Kenapa? Ini Toyota super kuat, super besar. Kalau di Indonesia nih ya, udah besar kayak gini, udah kuat kayak gini, itu perusahaan kecil dicaplok semua sama dia itu pasti. Dicaplok semua itu. Toyota nggak bikin kayak gitu. Jadi yang kecil-kecilnya dibiarin hidup semuanya. Kamu nyuplai aja ke sini nggak apa-apa. Ya. Ini bikin saya takjub beneran. Ya. Di Indonesia tuh ada koran besar dikit, udah nyaplok. Ya. Perusahaan tuh ya, makanan besar dikit nyaplok. Nyaplok Taro, nyaplok Aqua, nyaplok apa tuh? Milkuat, Biskuat, itu kan dicaplok semua sama perusahaan yang lebih besar. Gitu. Ya. Nah, dia enggak. Saya tanya kan kenapa gitu. Dia mikirnya simpel aja. Jadi
Jadi kalau ada satu produk keluar, yang dukungnya itu banyak, dia bilang. Bayangkan ya, ini ribuan perusahaan, ya. Jadi bukan hanya dia loh, ada lagi ribuan perusahaan yang lain gitu. Jadi begitu satu produk ini keluar, satu seri ini keluar, yang dukung bukan cuma Toyota Group, bukan, tapi yang lain-lain juga gitu. Ribuan perusahaan, dengan kata lain ratusan ribu orang yang mendukung, gitu. Wah, saya bilang ini bagus ini, bagus ini. Nah, ini namanya mental kaya, berkelimpahan, ya. Nah, apa kaitan dengan 1 juta? Jadi teman-teman, ya, uang yang banyak, ganjaran yang banyak, itu banyak apa ya? Tentu ada variabel-variabel yang mempengaruhi itu, tapi ada 2 faktor yang sangat utama. Ini yang saya akan bahas. Apa itu? Tergantung dengan intention kita dan contribution kita. Ya, saya ulang, karena intention dan contribution. Apa intention di sini? Niat kita. Niat kita nih mau apa nih? Duit banyak mau diapain? Ya. Allah itu lebih menilai niat kita ketimbang amal kita. Makanya niat itu penting banget. Niat itu seperti visi, ya, seperti visi, gitu. Nah, niat kita nih punya uang mau ngapain gitu. Ya, niat kita satu, ya, intention. Yang kedua, contribution kita. Kalau nilai manfaat kita 20 juta, pasti ya insya Allah kita dapat ganjaran kurang lebih 20 juta. Kalau kontribusi kita, kebermanfaatan kita nilainya 100 juta, pasti ya insya Allah ganjaran yang setimpal bahkan lebih. Ya. Jadi yang sangat mempengaruhi 2 faktor ini, walaupun faktor lain mempengaruhi. Menurut saya 2 ini. Kita layaknya 100 juta atau 1 miliar. Ya. Nah, makanya teman-teman kalau kebelet rasanya pengen uang 100 juta, simpel aja. Berikan kontribusimu senilai 100 juta atau lebih. Nah, saat nggak berbalas, kita percaya yang namanya sunatullah. Kita percaya pada hukum yang namanya sebab akibat. Kita percaya pada yang namanya aksi dan reaksi. Jadi kalau kita berikan nih, kita dorong ini ya, 100 juta, manfaat kita 100 juta, pasti balas ke kita lagi. Ada teman saya, seorang trainer, ya, waktu itu dia lumayan lah uangnya sangat lumayan, tapi anaknya ini memang mau berangkat waktu itu ke Eropa, mau kuliah, ya, uang yang diperlukan itu sangat banyak lah gitu. Bertepatan hari itu uangnya habis banget, blas habis gitu, ya. Jadi perlu uang ratusan juta juga nih agar anaknya bisa berangkat di sana, kuliah di sana gitu, ya. Nah, apa yang dia lakukan, ya? Apa yang dia lakukan? Akhirnya sudah, dia ngasih training, ya, ngasih training gratis dan dia berusaha memvaluasi. Ya, dia berusaha memvaluasi, pokoknya kalau aku ngasih training nilainya itu berapa, ngasih training nilai berapa. Dia rupiahkan lah, karena dia tahunya cuma rupiah. Kan yang maha menilai Allah gitu ya. Tapi kita sebagai manusia ya nilainya yang real aja, rupiah aja gitu. Dinilai sama dia, tak 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 tak. Sampai akhirnya dia nggak ngitung lagi, pokoknya ngasih terus tak 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 gitu. Ya kan? Dia ngasih seperti itu. Nah, dia berharap begitu selesai training dapat keajaiban. Ya, dapat duit lah gitu. Ya, kali-kali ada nanti perusahaan ngundang gitu kan, job kontrak jangka panjang setahun 2 tahun, dapatlah duit 100 juta gitu, 200 juta gitu kan. Ternyata nggak ada juga. Kabar baiknya adalah apa? Ternyata memang uangnya nggak dapat. Tapi kabar baiknya adalah apa? Anaknya ini akhirnya dapat beasiswa. Ya, kan lebih keren. Kalau kita berangkat dengan duit sendiri itu keren, tapi kalau dengan beasiswa kan lebih keren. Ya kan? Jadi akhirnya terpenuhi itu. Terpenuhi itu akhirnya anaknya itu juga berangkat ke Eropa, kuliah di Eropa, ya. Nah, ini maksud saya ya bagaimana contribution itu. Jadi berapa kontribusi kita, ya, kemungkinan besar itulah ganjaran kita. Kemungkinan besar pasti itu. Ya, intention, contribution. Ya, maka tadi saya cerewet di awal ya bagaimana teman-teman ini mau punya uang, mau ngapain? Mau ngapain gitu. Bisa nggak bertanggung jawab atas uang itu? Ya, kita nggak sama dengan orang yang di luar sana gitu. Ya. Nah, kalau niatnya benar, intentionnya benar, contribution benar, insya Allah gitu. Ya, oke, kita lanjut materi berikutnya. Teman-teman yang masih mendengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol boleh? Kanan kiri boleh? Oke, sekarang baca dulu nih kalimat ini. Menurut teman-teman yang benar yang mana? Yang A atau B? Sudah dibaca? Kalimat A, kalimat B, kalimat 1, kalimat 2? Oke, saya bacain ya. Kalimat pertama, ya, yang A, manusia berencana, Tuhan yang menentukan.
manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Kalimat yang kedua, yang B, Tuhan berencana, manusia menentukan. Yang benar yang mana? Yang bilang A, ya, yang benar, coba ngacung tangan kanannya. Yang anggap A benar. Ngacungin tangan kanannya. Yang anggap B benar, acungin tangan kirinya. Yang bingung, coba dua-dua tangannya. Oke ya, oke, buka layar lagi ke saya coba. Jadi manusia berencana, Tuhan menentukan. Betul nggak? Ya betul. Kita target nih ya, misalnya nih ada tukang bakso, ya. Ini ada tukang bakso, ini ada warung-warung, itu ada mie goreng kayaknya, ya. Ada juga ini bengkel atau apa nih? Nambah itu loh, nambah angin, ya. Nah, jadi misal ya, mereka punya target, omset sehari misalnya 3 juta misalnya. Aku gedean masih 1 juta deh, oke lah 1 juta. Tapi saya mau kasih tahu buat teman-teman ya, di jalan itu omset orang tuh varian banget loh. Ya, dari 2 juta sehari ada, 20 juta sehari pun juga ada. Kok masih tahu? Ya, dulu saya jualan di sana, makanya saya tahu. Ya, jadi tukang sate itu ya, itu bisa 20 juta loh itu. Ya, pecel lele itu bisa belasan juta, 20 juta bisa loh itu. Ya, makanya warteg itu namanya doang warteg, orangnya lumayan duitnya. Warteg tuh kesannya kan kayak gimana gitu kan, kayaknya aduh pakai tenda-tenda doang gitu ya. Nah, tapi jangan salah, duitnya lebih kencang kadang-kadang tuh ya. Jadi kita nggak bisa juga underestimate ke merekanya gitu ya. Nah, jadi misalnya kita target omset sehari 1 juta misalnya, biar gampang dihitung ya, 1 juta misalnya. Itu niat kita. Ya, itu rencana kita. Tapi gimana pun Allah yang menentukan. Ternyata dapatnya 300.000 turun. Allah yang menentukan. Jadi A benar, A benar. Kalau gitu B salah, belum tentu juga. A benar, B juga benar. Ya, manusia Allah berencana, manusia menentukan. Jadi Allah punya rencana, kita yang menentukan. Kok bisa? Ya bisa. Ya, jadi gini loh. Kayak yang saya ceritain tadi ya. Ada orang susah atau pedagang-pedagang kecil gini. Ya. Rencana Allah apa? Bantu mereka. Bantu mereka. Dengan doa, ya. Dengan belanja di sana, iya. Dengan yang lainnya juga iya. Jadi rencana Allah apa? Bantu mereka. Tapi yang memutuskan untuk bantu atau tidak siapa? Siapa yang menentukan itu? Yang memutuskan bantu atau tidak siapa? Manusia yang menentukan. Rencana Allah kita bangun ya sebelum jam 4:30. Itu rencana Allah. Ya, mbok ya tahajud dulu lah, mbok ya siap-siap dulu lah, ya kan? Itu rencana Allah. Tapi memutuskan bangunnya jam 5 atau 5:30 siapa? Kita yang menentukan. Atau bangunnya mungkin lebih awal 3:30, kita juga yang menentukan. Artinya apa? Kita dikasih ruang, kita dikasih rentang untuk memutuskan. Ya. Makanya Allah bilang itu kalau di Al-Qur'an ya, hati itu suci, fitrah gitu ya. Beruntunglah mereka yang mensucikannya, yang membuatnya suci, yang membuat hati itu bersih gitu ya. Tetap bersih. Merugilah mereka yang mengotorinya. Jadi yang bikin itu bersih atau kotor kita juga. Tapi hakikatnya hati itu bersih. Ya, itu ayat di Al-Qur'an. Ya. Jadi manusia ini dikasih memang ruang ya untuk menentukan. Ya. Mau jadi apa nih? Mau jadi sedekah atau tidak? Ya. Nah, itu kita. Jadi saya mau sampaikan di sini. Jadi teman-teman jangan dikit-dikit ngomongnya takdir. Kenapa gagal? Takdir, Pak. Kok rugi? Takdir, Pak. Bangkrut? Takdir, Pak. Nah, ini tentu kalau kejadian itu sudah terjadi, memang itu takdir. Tapi mbok ya kita evaluasi. Ada rentang dari kita, ada ruang dari kita, ada peran dari kita mempengaruhi itu. Jadi ada irisannya itu yang sekian persen kita yang menentukan. Bahkan takdir pun sebelum terjadi, itu masih bisa kita ubah sebelum terjadi. Ya. Nanti buka surat 13:39 ya bagi yang muslim. Allah telah menetapkan sesuatu, Allah dapat meneruskannya atau menghapusnya. Jadi rezeki, maut, jodoh Allah sudah tetapkan. Ya. Tapi sebelum itu terjadi, Allah dapat meneruskan ketetapan itu atau menghapusnya. Jadi masih bisa diubah. Allah yang ubah. Ya. Ada lagi hadis sahih, ya. Bukhari, kalau nggak salah saya, tidak ada yang dapat menolak takdir melainkan doa. Jadi takdir nih sebelum terjadi masih bisa diubah. Dengan apa? Doa.
Jadi takdir itu ternyata kalau kita cerewet bisa berubah loh. Jadi dia nggak jadi datang. Ya, misal takdirnya kurang oke nih, kita cerewet doa terus gitu kan, cerewet zikirnya. Akhirnya takdir itu nggak jadi datang ke kita, dia cari yang lain, dia cari kesempatan yang lain. Ya, jadi ternyata takdir pun bisa diubah dengan kecerewetan kita. Ya, atau dengan apa? Dengan duit. Ya, dengan duit pun bisa berubah. Ya, takdirnya harusnya nggak oke nih, kita kasih duit, berubah tuh takdir. Bisa ternyata. Ya, nah itu namanya KUHP, kasih uang habis perkara. Ya. Tapi bukan nyogok, di sini adalah apa? Sedekah namanya. Ya, harusnya takdir yang kurang oke datang ke kita, tapi sebelum kejadian itu kita sedekah yang banyak, ternyata apa? Takdir berubah. Ya, ini kisahnya banyak sekali ya. Makanya ada hadis bunyinya sedekah dapat mengubah takdir yang mubram. Ya, bisa berubah. Gitu. Jadi ternyata malaikat itu bisa diatur pakai uang ternyata. Ya, bisa diatur pakai uang. Yang penting angkanya cocok, ya. Oke, kita lanjut lagi gambar berikutnya. Ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Ini harus dicerna dikit nih ya. Nanti dibilang, wah masih pun ini ngawur. Uangnya bukan sembarang uang, tapi sedekah gitu. Termasuk juga kalau cinta ditolak. Cinta ditolak, sedekah bertindak. Nah, itu dia. Ya, jadi akhirnya bisa jatuh cinta lagi tuh perempuan ya. Jangan ke dukun ya. Sedekah pakainya. Oke, teman-teman baca dulu ini, ada 6 poin ya. Nah, ini materi penentu kita hari ini. Banyak orang yang merasa terbantu ya, alhamdulillah punya kendaraan, punya macam-macam ya, wasilahnya dari ilmu ini, Masya Allah. Ya, teman-teman baca dulu ini. Ntar saya jelasin satu-satu. Ya, 6 poin. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris nggak apa-apa, pura-pura ngerti aja ya. Oke, balik lagi layarnya ke saya. Saya itu bahasa Inggris ya, alhamdulillah itu TOEFL-nya 550 ya. Itu bagus nggak kira-kira itu? 550. Tapi itu bertiga sama teman-teman ya, bertiga di total ya dapat segitu. Ya, jadi kalau teman-teman punya bahasa Inggris bagus ya alhamdulillah, tapi kalau nggak bagus nggak masalah ya. Karena pengalaman saya untuk nyampe di Inggris, ya saya udah 2 kali ke Inggris ya, itu nggak harus bisa bahasa Inggris. Yang penting apa? Punya duit, berangkat. Punya duit, visa keluar, berangkat insya Allah. Sama juga teman-teman yang misalnya pengen umroh gitu ya, kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Tapi kalau andai kata belum bisa, nggak apa-apa. Optimis ya, tetap bisa berangkat insya Allah. Ya. Nah, jadi kita akan bahas ya tentang tadi hexagonal of dream tadi, itu ada 6 poin ya, seperti sudut-sudut yang dibentuk oleh heksagonal itu. Ya, biasanya lebah itu tempat nyimpan madunya heksagonal gitu. Ya. Nah, yang pertama adalah spiritual. Artinya apa? Impian kita ini Allah meridhoi. Dengan kata lain, kita boleh berharap Allah bantu impian kita. Karena Allah ridho ini, Allah senang, Allah suka. Satu. Yang kedua, secara emosional. Pastikan impian kita ini melibatkan emosi. Simpelnya gini ya, kita ngomong agak duniawi sedikit nih. Misal gini, kita ini kalau lihat Avanza misalnya, nggak selera, nggak suka kita misalnya. Tapi kalau lihat R3, kita suka. Wah, R3 keren. Oh, kalau Avanza orang banyak pakai, males gitu. Nah, artinya apa? Ada penglibatan emosinya pada R3 ketimbang Avanza. Jadi, kalau dia meraih impian, akan lebih mudah dia mengejar R3 ini ketimbang Avanza. Begitu juga sebaliknya. R3 nggak menarik lah, nggak ngetop tuh mereknya. Aku suka Avanza aja. Gitu. Nah, jadi kalau dia mengarahkan pada Avanza, itu lebih cepat tercapai ketimbang R3. Ya, jadi memang harus ada ikatan emosinya. Ya. Contoh juga, aku lihat Samsung nggak selera ya Pak, pengennya iPhone aja dah, second nggak apa-apa, penting iPhone Pak. Ya. Nah, bagi orang seperti ini, iPhone lebih mudah dimiliki bagi dia. Begitu juga sebaliknya. Wah, iPhone Pak gaya-gaya doang itu. Kadang-kadang dicolokin ke laptop mana nggak kompatibel. Udah aku pakai Samsung aja, kerennya sama kok. Misalnya. Nah, orang kayak gini lebih mudah bagi dia memiliki Samsung ketimbang iPhone. Ya. Jadi teman-teman mesti tahu nih, kira-kira penglibatan hatinya, emosinya ke sebelah mana. Gitu. Ya. Jadi bukan sekedar mobil, bukan sekedar handphone, atau bukan sekedar jalan-jalan. Mana yang hatinya lebih ini gitu. Nah, kalau dia dorong dikit itu lebih jadi. Gitu ya. Nah, terus yang emosional ini, rasa ini ya itu juga mesti selaras dengan orang terdekatnya. Ini ya ilmu impian kayak gini, ini jarang dibahas di mana-mana. Saya bahas ini. Ya, orang paling banter ngomong apa? Visualkan, visualkan, visualkan. Ya, itu bagus, tapi nggak sekedar itu. Ini lebih ampuh lagi, saya bilang gitu. Ya. Apa itu? Impian kita mesti kita selaraskan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa itu? Orang tua kita, mertua kita, pasangan kita.
Kita misal pengen mobil nih, Xenia misalnya. Atau lebih tinggi lagi lah, katakanlah Innova misalnya. Ya, atau Fortuner misalnya. Nah, pastikan mobil yang kita mau ini ya, istri mendukung, orang tua mendukung, mertua juga mendukung. Itu akan lebih mudah. Termasuk juga kita misal mau merintis usaha, mau buka usaha. Kita masih kerja. Kita resign, orang tua nggak setuju. Kita resign, mertua nggak setuju. Kita resign, istri cerewet. Ya, istrinya galak lagi, ya. Ini saya lihat ini laki-laki di sini banyak nih wajah-wajahnya tertekan ini ya. Jadi mungkin nah ini nih ya, di kantor kena omel sama atasan ya, di rumah juga kena omel sama istri gitu ya. Ini ada penelitiannya ya. Saya sampai bahas tuh di pembinaan sama mitra-mitra saya. Jadi ternyata kalau istri itu cerewet, suaminya lebih sehat. Lebih sehat ternyata. Itu penelitian. Saya sampai nggak habis pikir kan, tapi namanya penelitian, nggak boleh dibantah ya. Penelitian itu nggak boleh dibantah. Penelitian hanya boleh dibantah dengan penelitian yang lebih kuat. Hanya itu. Itu namanya penelitian sanggahan. Itu. Ini kadang-kadang orang nyablak gitu ya. Itu netizen itu sering kayak gitu tuh. Ya. Jadi kadang-kadang dimunculin penelitian, wah saya nggak setuju. Wah, ngomong panjang lebar suka-suka dia. Ini sekolah kagak, ya. Dulu sekolahnya ngebolos, ya kan SPP nggak bayar, tahu-tahu nyablak gitu. Penelitian nggak bisa disanggah. Penelitian hanya bisa disanggah dengan apa? Penelitian lainnya. Gitu loh. Jadi kalau kita nggak setuju, rasa ini kayaknya sampelnya nggak tepat nih, kita bikin penelitian tandingan. Penelitian sanggahan. Itu baru boleh. Sama juga hadis kan, ada ustadz ngomong hadis, jebret gitu. Kita seenaknya belajar nggak pernah. Andai kata belajar cuma sama ustadz-ustadz di YouTube atau Instagram, yang durasinya cuma 59 detik gitu loh. Tahu, wah saya nggak setuju nih sama ustadz ini. Lah, ente santri kagak, ustadz kagak, tahu ngomong nggak setuju dengan hadis. Ya, hadis itu tidak bisa dibantah kalau Anda muslim. Kalaupun kita mau menyanggah, itu hanya boleh kalau kita punya hadis yang lebih kuat. Gitu. Jadi nih misalnya derajatnya rendah gitu. Ini kita punya yang hasan gitu. Masih boleh gitu. Atau sama-sama hasan tapi kita pakai fikih yang luas. Nah, itu masih boleh. Tapi kalau pendapat kita pribadi bantah hadis, nggak boleh. Ngawur itu. Ya. Nah, jadi menurut penelitian tadi, kalau istri cerewet, suami lebih sehat ternyata. Ini tapi secara umum ya. Kalau di sini saya lihat tuh banyak juga yang nggak sehat gitu ya. Kayaknya udah itu level depresi sudah gitu ya. Belum lagi punya mertua cerewet ya. Waduh, ampun sudah itu. Tipsnya tuh ya kalau punya mertua cerewet, simple aja. Ya. Itu simple aja. Mertua sering ke rumah lagi kan misalnya, waduh ini repot ini kan. Nah, agar masalah ini bisa teratasi, cari duit yang banyak. Ya. Setiap mertua datang, kasih tiket. Perjalanan ke Lombok. Wah, berangkat orang tua. Berangkat di seminggu gitu kan. Nah, terus nanti dia selesai liburan balik lagi ke rumah, kasih lagi tiket, berangkat umroh, berangkat lagi gitu kan. Nah, jadi tuh pasti beres, insya Allah pasti beres ya. Jadi maksud saya adalah apa? Teman-teman kalau punya impian, pastikan selaras dengan orang tuanya, mertuanya, dan pasangannya. Betapa banyak kita melihat orang ya, dia pengen nikah nih, ya pengen nikah, tapi orang tua nggak setuju. Dia ngotot juga nikah, akhirnya apa? Pernikahannya nggak lancar, nggak bagus, nggak langgeng. Ya. Atau dia mau buka usaha, istri nggak mendukung. Tapi dia bersikeras. Aku kan imam, aku bisa memutuskan. Buka juga tuh usaha. Akhirnya apa? Usaha sulit berkembang. Ya. Atau misalnya dia pengen ambil S2. Ya. Suami yang nggak mendukung. Istri ngotot juga, aku pengen S2 gitu. Ya. Suami nggak mendukung gitu. Atau kurang lah ridhonya gitu. Akhirnya masalah. Ya. Lama lulusnya, ya, nyendak-nyendak dan seterusnya. Jadi kita ini pastikan selaras dengan orang-orang terdekat kita. Minimal pasangan kita, orang tua kita, mertua kita. Waduh kan nggak gampang Pak, memang nggak gampang. Siapa bilang gampang? Ya, namanya rumah tangga itu rumit, pasti rumit. Karena itu namanya rumah tangga. Kalau sederhana, itu bukan rumah tangga, itu rumah makan. Nah itu rumah makan sederhana. Ya, jadi namanya rumah tangga pasti rumit. Ya, rumah tangga yang adem, ayem, tentrem ya itu cuma rumah tangganya Adam dan Hawa. Karena apa? Dia nggak punya orang tua, nggak punya mertua, aman. Tetangga juga nggak ada, saudara juga nggak ada, sepupu nggak ada, tetangga nggak ada, ya sosial media nggak ada, lambe turah nggak ada, wah makanya tenang deh, ya. Tapi coba perhatikan ya, begitu punya anak, udah mulai bertengkar, ya berantem ya, kita tahu kisahnya seperti apa, Habil dan Qabil, ya. Nah jadi memang kadang-kadang yang menyelaraskan dengan pasangan ini nggak gampang, tapi efeknya akan besar sekali, ya. Nah spiritual sudah, kemudian kita masuk kepada yang emosional. Yang ketiga kita lihat ya. Kita lihat yang ke sampingnya, pastikan juga kita ya selain spiritual tadi dan emosional tadi ya, kita lihat sebelah kirinya,
Masif ya, melibatkan orang banyak. Jadi impian itu harus melibatkan orang banyak. Ya. Makanya di bisnis saya pakai cara keagenan, reseller dan seterusnya. Walaupun kita masuk toko juga bisa sekarang. Kita masuk toko tuh alhamdulillah bisa banget, tapi kita nggak pilih cara itu. Ya. Maksud saya toko yang sifatnya nasional ya, kita nggak mau. Kita pakai cara keagenan ya, distributor kayak gitu. Ya, atau misalnya kita pakai franchise silahkan juga. Atau misalnya saya bangun sekolah ya, kampus gitu ya, teman-teman tahu sendiri saya bikin kampus Umar Usman ya, itu kan kita libatkan orang banyak ya, yang punya ide, yang punya uang, yang punya kurikulum, ayo bareng-bareng, cepet tuh kampusnya berdiri ya, masif ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah sensitif, jadi harus bisa dirasakan oleh 4 panca indera, lihat, dengar, sentuh, hirup ya, pokoknya selain rasa aja ya, selain rasa aja, dengar, lihat, sentuh, hirup impian itu. Contohnya gimana? Kita pengen mobil, harus rasakan langsung tuh mobil. Kalau kita cuma, mohon maaf ya, cuma lihat poster, itu nggak ampuh, itu visual doang. Ya, atau kita datang ke showroom, kurang ampuh. Ya, atau kita test drive, masih kurang ampuh. Cara yang paling ampuh adalah apa? Kalau teman-teman pengen mobil, pengen rumah, barang itu mesti disewa 1 bulan minimal. Jadi kita mengalami nanti itu namanya chemistry 21 hari namanya. Ya, ada kimiawi yang bekerja selama 21 hari. Jadi misal kita pengen mobil tertentu, ya kita sewa nih. Ya, ini ilmu loh ya. Jadi saya nggak ada kerjasama loh dengan showroom mobil gitu ya, atau penyewaan mobil, bukan loh. Ini ilmu aja saya bilang gitu ya. Saya jangan dipikir wah Mas Ipo nih bisnis penyewaan mobil nih, bukan gitu ya. Saya nggak ada bisnis penyewaan mobil. Jadi misalnya gini, kita pengen mobil merek A, merek B, atau kita sebutlah CR-V misalnya. Ya, boleh Pajero, boleh Fortuner, boleh Captiva, terserah apa gitu. Anggaplah CR-V. Kita mau itu kita sewa 1 bulan. Jadi kita pagi-pagi ngerasain tuh dipanasin tuh mobil, ya kan? Kan selama ini kita udah terbiasa cuma manasin sayur kan. Nah, sekarang Boya ganti. Saya sekali manasin mobil gitu loh. Ya masa manasin sayur terus gitu ya. Nah, manasin mobil gitu kan, ngantarin anak, ngantarin istri gitu ya. Nah, atau jalan-jalan, rasain tuh terus tuh. Selama 1 bulan. Nanti tuh mata melihat, telinga mendengar, ya. Terus juga kita pegang kan, beda itu, ya. Nah, otak akan merekam dan otak kalau suka dia pengen ngulang. Jadi andai kata nanti mobil udah selesai disewa, kita balikin, ya. Otak akan cari cara gimana biar punya. Jadi otak bawah sadar arahnya ke sana terus. Tapi ingat ya, kalau kita nggak mampu menyewanya, berarti kita belum pantas punya. Ya, saya pengen Mercy Pak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sewanya 25 juta Pak sebulan. Ya 30 juta Pak sebulan. Terus kenapa? Nggak mampu Pak. Ya, berarti ente belum pantas punya. Turun dulu. Gitu. Kita masuk hukum yang berikut yang namanya progresif. Impian mesti besar tapi bertahap. Ya. Nah kalau yang ini mesti dirasakan oleh 4 panca indera, sensitif istilahnya. Nah kita masuk yang ke berikutnya, apa itu progresif? Ya, boleh dimunculkan di layar. Progresif itu bertahap. Kita pengen jadi direktur, silakan. Tapi awal-awal staff dulu. Kita pengen Mercy, silakan. Tapi awal-awal mungkin ya, nggak apa-apa. Xenia second, Avanza second, nggak apa-apa. Terus naik lagi nanti Innova misalnya. Ya, terus naik lagi apa gitu. Ya, itu namanya progresif. Ya. Nah, yang terakhir adalah proaktif. Ya, prom dan proaktif. Oke, layarnya balik lagi ke saya. Prom ini artinya segera seketika, nggak pakai lama. Jadi begitu tahu ilmunya langsung praktek. Ya, kayak Mas Ahmad tuh, itu langsung praktek tuh. Ya. Sekarang tuh beliau pendapatannya ratusan juta sebulan itu. Ya, makanya bikin seminar-seminar seperti ini pengen berbagi ilmu buat orang banyak. Ya, tadi tuh yang host di awal tadi buka acara, nah itu Mas Ahmad ratusan juta sekarang sebulan. Ya. Karena ilmu apapun dari saya dia berusaha prom. Ya, berusaha prom. Prom itu artinya segera seketika sekarang juga. Jadi gini teman-teman, ya ini enggak main-main ini saya bilang. Dari hal kecil sampai hal besar ini berlaku. Contoh sederhana ya, kita diajarin sama seseorang cara bikin gado-gado. Ya. Gado-gado gitu. Ya. Begitu tahu langsung kita praktek. Akan beda ceritanya kalau kita tunda 1 minggu. Ya. Walaupun ilmunya sama, hasilnya nggak akan sama. Akan lebih ngefek kalau kita langsung praktek. 1 minggu ditunda, beda efeknya. Sama juga Pak Ustadz masih tahu ke kita, sholat duha. Begitu tahu, besok langsung praktek. Akan beda ceritanya kalau kita tunda. Oh, nantilah pas Ramadan. Ah, kelamaan bro, Ramadan. Besok langsung praktek. Gitu. Ya. Jadi kalau segera kita terapkan, itu istilahnya prom, efeknya akan naik. Padilahnya akan naik.
Kalau kita tunda, fadilahnya akan turun. Efeknya akan turun. Ya. Nah, prom itu seperti itu. Ya. Dan proaktif ini artinya apa? Ya kan dia dua tuh ya. Prom dan proaktif ini mirip-mirip progresif juga. Proaktif itu artinya gini. Ini saya ambil dari fikih dari apa ya? Fikih dari Imam Syafi'i. Sebuah kebaikan kalau belum bisa kita lakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Sebuah ibadah kalau kita belum bisa lakukan semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Lakukan apa yang bisa. Contoh gini, teman-teman pengen buka pujasera. Ya, belum bisa, ya sudah buka rumah makan. Nah, apa yang bisa gitu loh. Rumah makan belum bisa, ya sudah bikin counter makanan 1 meter kali 2 meter. Ya, atau pakai gerobak dulu misalnya kayak ginian misalnya. Ya, buka counter-counter dulu silakan. Waduh, nggak ada uangnya ya Mas Ipo. Nggak ada uangnya beneran loh. Karena modal ginian juga lumayan tuh 5 juta, 4 juta gitu. Ya sudah, belum bisa juga bikin makanannya. Kemudian apa? Titip jual ya ke restoran orang lain, ke rumah makan orang lain gitu. Ya. Belum bisa juga, aduh Mas Ipo ini saya nggak punya kenalan ya di sini. Ya, yang punya restoran kayak gituan, yang punya rumah makan kayak gituan. Ya sudah. Bikin makanannya atau open PO di Instagram. Ya. Gue mau bikin nih gulai ikan ya khas Melayu misalnya. Ya, siapa nih mau open PO? Enak loh ini. Nah, itu tuh. Jadi belum bisa semua, jangan tinggalkan semua. Lakukan apa yang bisa. Nanti seiring kita sungguh-sungguh, Allah nanti kasih keajaiban. Tahu-tahu, dush, dush, buka rumah makan. Buka restorannya. Kebanyakan orang yang bikin kita gemes adalah apa? Kita tanya nih, impiannya apa? Pengen buka kafe Mas Ipo, kafe, yeay, gitu. Ya udah buka, saya bilang. Uangnya belum ada Mas Ipo gitu. Terus sekarang ngapain? Sekarang tiduran Mas Ipo, tidurannya dulu, rebahan dulu gitu. Nah, orang kayak ini minta disiram ini. Minta disiram saya bilang. Harusnya apa? Dia lakukan dulu apa yang bisa. Ya, buka kafe belum bisa. Apa yang bisa? Gitu. Ya. Misal kita jual kopi gitu ya, yang kopinya dulu atau hot coklat dulu atau cold coklat ya, coklat dingin gitu. Nah, pakai botol kita kirim. Misalnya kayak gini-gini nih. Kan banyak yang jual sekarang nih. Ya. Jadi lakukan dulu apa yang bisa. Jadi ini saya bilang Allah itu menilai. Kita buktikan sama Allah apa ikhtiarmu. Apa ikhtiarmu? Niat kita perbaiki, ya, ikhtiar kita lakukan. Nah, Allah menilai kita tuh. Pantas nggak nih? Pantas nggak nih? Begitu pantas, Allah kasih ke kita. Ya. Jadi saya bilang ya, kesimpulan dari ini sebenarnya adalah apa? Tugas kita itu memantaskan diri. Kita buktikan ke Allah, aku pantas. Gitu. Ya. Begitu niatnya benar, oke, contribution yang benar, kapasitas sudah punya, Allah titipin ke kita. Nggak mungkin Allah titipin ke kita ya rezeki yang berupa 100 juta kalau kita nggak bisa ngelola yang 20 juta. Nggak mungkin. Kita punya adik atau punya anak, ya dia cuma bisa ngangkat barbel yang 5 kilo. Kita sebagai abang atau kita sebagai orang tua, kita kasih 100 kilo. Nggak mungkin. Zolim ke dia coba. Ya, jadi kita aja sebagai abang nih, atau sebagai guru, sebagai coach, sebagai orang tua, kita tahu kapasitas dia. Ya, jadi nggak mungkin lebih daripada itu. Nah, tugas kita tuh naikin level kita itu. Kita buktiin ke Allah bahwa aku pantas ngelola ini. Ya. Makanya saya kasihan lihat teman-teman yang misalnya ya, ini lagi pandemi. Waktunya habis, pulsanya habis, kuotanya habis buat apa? Drakor mulu coba. Ya. Saya bukan antinya drakor, enggak ya. Kalau teman-teman misalnya mau nonton juga ya silahkanlah, tapi diaturlah waktunya. Jangan itu yang dominan. Ini seri ini habis, Itaewon Class habis, nonton semuanya. Crash Landing on You habis nonton semuanya. Kingdom habis nonton semuanya. Ya, season 1, season 2 habis semuanya. Ya. Terus apalagi yang lain tuh? Banyak nggak selesai-selesai itu. Ya kan? Ini mau sampai kapan kayak ginian? Harusnya ya kalau mau nonton sekali sebulan is oke lah gitu. Tapi harus apa? Upgrade diri. Ini kesempatan bagi kita nih pandemi ini. Atau ada lagi hobinya gaya-gaya sepeda aja terus gitu. Bukannya nggak boleh main sepeda, saya juga main sepeda. Tapi jangan habis energimu, jangan habis waktumu cuma ngurusin sepeda gitu loh. Ya, dan sepeda juga kan nggak harus mahal. Ya, saya beli tuh sepeda 10 juta dapat 4, beres. Ya, 10 juta dapat 4. Ya, itu istri saya udah suka, anak saya udah suka, udah beres nggak apa-apa. Ya, anak saya lagi sepedanya kayak zaman dulu gitu ya, yang bentuknya melengkung-lengkung zaman dulu kayak gitulah. Dia sukanya itu ya udah saya biarin aja nggak apa-apa. Ya, nggak elit ya nggak apa-apa lah. Masih kok nggak pakai Brompton. Ya kalau mau sih bisa beli, insya Allah. Tapi kita ya udah nggak pakai kayak gitu kan. Maksud saya apa ya? Jadi jangan habis nih karena pandemi, karena di rumah aja, kita tuh malah yang nggak penting kita kerjakan. Nonton yang nggak jelas, ya sepedanya udah bagus, olahraga udah bagus, tapi kita tuh kadang-kadang ya itu ngotak-ngatik di sana itu lama banget gitu.
Ya. Pandemi ini kesempatan kita untuk sharpen the show, mengasah gergaji, upgrade ilmu. Ya kan? Itu banyak seminar-seminar gratis. Zoom banyak gratis, ikuti aja. Atau bayarannya kan murah, ikuti aja. Berbayar atau gratis, selagi itu bermanfaat, ikuti. Ada orang diajak ngomong kayak gini, dia bilang apa? Mas Ipo, ini pandemi hampir 1 tahun. Ya, tahun 2020 tuh angkanya cantik banget, 2020. Tapi bikin kita senewen semuanya. Ya. Orang pas lihat angka 2020 itu harapannya kan besar sekali. Tahun 2020, 2020, ini kita maju, sukses, buka cabang ya, mau launching ini macam-macam semuanya. Tahu kita cuma nikmati 2 bulan. Januari, Februari. Habis itu udah gelap semuanya. Ya. Terus dia bilang apa? Jadi nggak usah macam-macam skill Mas Ipo. Kalau udah nggak gila aja udah alhamdulillah itu dia bilang. Ya, jadi tahun ini udah bikin kita senewan ini ya. Jadi kalau kita udah nggak gila aja itu udah alhamdulillah. Jadi nggak usah tambah skill lagi gitu. Saya bilang ya kita jangan sampai gila, ya kan? Nah justru ya kayak ini alhamdulillah ya saya sampai 2 kali diundang sama Detik ya. Dalam 10 hari saya diundang 2 kali sama detik.com ya. Jadi saya ngasih tips ya bisnis gitu ya, praktis. Ternyata yang pas sesi pertama tuh ngefek banget. Akhirnya mereka ngundang saya lagi gitu ya. Jadi ini kesempatan kita nge-upgrade ya. Mungkin Allah pengen ya kita stop sebentar untuk mengevaluasi mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Ya. Pandemi ini kebukti. Ya. Yang perlu adalah apa? Keluarga. Nah, sekarang kita bersama keluarga lebih lama. Yang perlu apa lagi apa? Kesehatan. Gitu. Yang paling perlu adalah apa? Agama. Nah, ketika pandemi, biasanya kita lebih intens sama agama, ibadah, ya, lebih intens sama keluarga, lebih concern sama kesehatan. 3 hal ini. Pandemi mengajarkan kita 3 hal ini. Coba. Ya, jadi nggak selamanya pandemi itu juga jelek. Kesempatan kita mengupgrade diri. Ya, ini saya mau tunjukin materi bonus ya, teman-teman. Walaupun bonus tapi sangat penting gitu ya. Bagaimana ya kita bisa mencetak profit ya, memilih produk ya ketika pandemik. Istilah saya product and profit in pandemic. Ya, kita lihat ya. Teman-teman baca dulu. Ini gara-gara ini ya, saya 2 kali diundang sama detik.com ya. Karena ini simple banget tapi tajam. Orang-orang praktek langsung bisa, langsung cetak duit. Ya. Alhamdulillah. Jadi ya, saya baca satu-satu ya. Jadi usahakan bentuknya itu adalah jasa. Sorry. Usahakan bentuknya itu barang, bukan jasa. Ya, oke, balik lagi ke saya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jasa, silahkan. Tapi jasanya itu harus bisa pakai Zoomable, istilahnya. Ini istilah aja ya, mungkin pakai Zoom boleh, pakai Google Hangout boleh, pakai ClassIn boleh, atau cara-cara ya aplikasi yang lain silahkan. Jadi jasa itu ya sekarang ini hanya bisa yang bertahan itu apa? Kalau pakai Zoom. Misalnya apa? Seminar, training, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kelas Zumba, kelas aerobik, ya. Dan seterusnya. Ya. Tapi kalau jasa yang sifatnya sentuhan fisik, contohnya apa? Mani-pedi, perawatan wajah, pangkas rambut, salon, bekam. Wah, ini orang males. Kenapa? Sentuhan fisik. Jadi banyak tuh ya, akhirnya apa? Mereka jor-joran di diskon. Orang nggak mau. Andai kata mau, orang apa? Mengurangi. Ya. Kayak anak saya tuh biasanya rutin ya ke dokter gigi yang ngecek gitu. Sekarang kita ngurangi dulu lah. Gitu. Oke. Nah, kalau terlanjur ya, sudah buka misalnya. Wah, saya memang perawatan wajah, Pak. Ya, memang ada perawatan apa komedo dan macam-macam semuanya gitu. Ngeluarin komedo gitu kan. Nah, kalau masih sudah terlanjur, sekarang jual yang sifatnya produk. Contohnya apa? Krem, ya, serum, ya, dan sejenisnya. Karena apa? Kalau produk itu tidak harus sentuhan fisik dan bisa dikirim nasional semuanya. Jadi pasar kita langsung nasional. Ya. Tapi kan kalau kita berharap fisik gini, nah ini pasar kita terbatas. Mainnya lokal dan regional jadinya. Ya. Nah, jadi usahakan dia barang, kalau jasa hanya boleh yang sifatnya zoomable. Kalau barang ini, ya, coba munculkan lagi di layar. Barang ini usahakan sifatnya adalah deliverable. Ya, mudah dikirim, mudah disimpan, ya, ringan, kecil, tahan lama. Ini kalimat simple ya, kayaknya sepele ya, tapi gara-gara ini ya, itu orang yang ya teman-teman di detik.com ya merasa ini solusi banget. Ya, solusi banget. Jadi barang itu mesti apa? Ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Kenapa? Agar mudah dikirim kemana-mana. Ini Indonesia, pasarnya luas. Oke, balik lagi ke saya. Contoh ya, banyak teman-teman yang buka bisnis kuliner ya, dadakan gitu. Saya menghargai, saya menghormati. Tapi coba perhatikan barangmu. Tahan lama nggak? Jangan-jangan bikin sekarang 4 jam basi. Padahal pasar Indonesia ini luas. Gara-gara 4 jam basi, nggak bisa luas jadinya. Terbatas lokal jadinya.
Harusnya nasional, terbatas lokal. Terus apalagi harus ringan, kecil, hemat ongkir. Agar apa? Agar bisa dikirim dengan mudah dan murah. Jangan sampai ya, misal barang kita nih dari Surabaya, ya, dari Surabaya kita jual ke Malang. Malang lempar lagi misalnya ke Kediri misalnya, atau ke Bali misalnya, ya, atau ke Blitar atau ke Banyuwangi misalnya. Begitu kita oper-oper, makan waktu, dan ternyata barang ini nggak tahan lama. Sayang. Harusnya barang kita ini tahan lama. 2 minggu kah, 4 minggu kah, 1 bulan kah, tahan lama dia. Ya, ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Ya, jadi pasar kita bisa nasional. Dan, nah, ini kan saya memotret ya teman-teman UKM. Saya tahu persis ya bagaimana pergerakan teman-teman. Saya udah belasan tahun di sini soalnya. Saya bina orang bukan sehari 2 hari, belasan tahun. 34 provinsi. Tanyalah provinsi mana kita yang enggak. Ya, tiap weekend itu Sabtu Minggu kita keliling nih. Belasan tahun saya kayak gini. Makanya saya tahu. Ya, jadi bukan kata orang gitu. Kadang orang punya teori tinggi macam-macam semuanya gitu. Ini kayak kemarin tuh ya saya baca, ini mohon maaf ya, yang analisa kampus terkenal. Kampus terkenal. Saya baca analisa ini dosen ngomong apa ini, saya bilang ini. Bukan saya ngeremehin dosen, saya juga dosen. Tapi ini dosen ini nggak ngerti apa-apa ini gitu. Wartawan, mohon maaf, nggak ngerti juga, cuplik pendapat dia. Jadi dia bilang, yang bertahan adalah sektor ini. Bukan gitu poinnya, saya bilang. Bukan soal bendanya, tapi bagaimana cara kita melakukannya gitu loh. Ya. Jadi ya analisa di sana menurut saya nggak tajam, nggak tepat gitu. Karena apa? Dia mungkin nggak bersentuhan langsung gitu. Nah kita ngeliat langsung nih bagaimana barang itu digerakkan. Jadi saran saya, ya teman-teman ya, itu barang ya ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Kenapa? Sebagian besar kita main caranya seperti apa? Dari distributor besar ke distributor menengah. Distributor menengah, distributor kecil. Distributor kecil ke agent, agent ke reseller. Kadang-kadang reseller lempar lagi ke affiliate atau dropship. Ini makan waktu, makan jarak. Ya. Kadang-kadang dia orang Bekasi, orang Depok, ya. Agent misalnya. Resellernya bisa jadi orang Cimahi. Bisa jadi gitu. Nah, ini kan perlu jarak, perlu waktu ini. Kalau barang kita cepat basi, cepat rusak, ini masalah jadinya. Jadi berulang-ulang saya sampaikan, mesti ringan, kecil, tahan lama, hemat ongkir. Gitu. Ya. Nah, biar cepat, caranya gimana? Biar penjualan naik gitu beneran, jangan jual sendiri. Bangun kemitraan, bangun franchise, bangun lisensi, keagenan, distributorship, reseller, affiliate, dropship. Jadi jual langsung banyak, gitu. Karena kalau kita sendiri lama jadinya. Lihat ya pengusaha zaman dulu. Mohon maaf ya, udah tua baru kaya. Rambut udah putih baru kaya. Karena apa? Karena apa-apa dikelola sendiri. Cabang buka sendiri, toko buka sendiri. Ya. Begitu anaknya besar baru tambah cabang. Atau dia cabang ini isi di cabang sini. Ya. Nanti anaknya dewasa baru kasih satu cabang lagi. Kelamaan. Ya. Dia nggak buka kemitraan, dia nggak buka franchise, sayang banget. Orang zaman sekarang adalah apa? Bangun adalah partnership, license, franchise, agenan, distributorship gitu. Dan kalaupun kita jadi agen nggak apa-apa, bagus malah kita nggak pusing sama produksi. Ya, jadi istilah saya apa? Jual pada penjual, tidak harus produksi sendiri. Ya, tidak harus produksi sendiri. Jadi kalau misalnya ya teman-teman lihat ini contoh ya, nih laptop misalnya nih Apple, ya, yang bikin kan perusahaan yang di sana. Terus teman-teman misalnya buka counter, ya buka counter atau buka toko yang jual MacBook seperti ini atau jual iPhone misalnya, ya. Kita yang menjual, toko yang menjual itu pengusaha. Tapi ingat, kan tidak harus produksi, tidak harus merakit. Jadi namanya pengusaha tidak harus bikin, tidak harus bikin. Atau teman-teman menjadi showroom ya, showroom Suzuki misalnya, showroom Yamaha misalnya, itu kan nggak harus produksi, nggak harus merakit, hanya menjualkan saja. Itu reseller. Jadi showroom, counter handphone, ya, atau dealer itu sama, itu tidak harus produksi sendiri, pengusaha tetap. Ya. Bahkan teman-teman kalau nggak percaya ya, saya itu ya beli Apple berapa kali gitu ya, ada yang MacBook ya, ini beberapa MacBook, iPhone juga berapa kali, yang saya beli di Indonesia ada, yang di Jepang juga ada. Kalau di Indonesia tuh ya, tokonya itu coba lihat perhatikan baik-baik. iPhone loh ini saya bilang, tertulis di depannya apa? Authorized reseller atau premium reseller. Jadi walaupun jual iPhone itu reseller nggak apa-apa. Ya. Termasuk juga ini kalau handphone yang saya pakai hari-hari Samsung.
Ini Samsung berapa nih? S9 kalau nggak salah. Ya. Nah, ini orang yang buka counter Samsung, ya, toko Samsung itu kan dia sifatnya distribusi. Mungkin namanya counter, mungkin namanya toko, mungkin namanya outlet, ya. Tapi yang jelas dia tidak harus memproduksi, dia tidak harus merakit, dia hanya menjualkan. Nah, saran saya ini kenapa ya teman-teman UKM habis waktunya, habis energinya, dia berusaha memproduksi, ya. Dia bikin batik. Iya, pemula kan batiknya cuma bahan baku 10 meter. Lah pemain yang udah lama itu bikin 2 kontainer. Pasti dia kalah tuh sama yang 2 kontainer. Itu udah main 10 tahun, dia baru main 1 tahun. Ya. Jadi saran saya adalah apa? Baiknya dia ini sebagai orang kecil, pemula, ngambil barang dari sana, selesai. Jadi nggak harus bikin sendiri. Ya. Ringan, kecil, tahan lama. Contohnya misalnya kayak nih ya. Ini bukan ini ya. Ini produk yang dipakai sama istri saya. Ini kecil nih. Ya. Ini juga. Ini kecil nih. Harga ratusan ribu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jangan sampai barang cuma 70.000 tapi gede. Ya, kena ongkir. Wah, repot sudah. Terus mudah basi, mudah pecah, mudah rusak. Wah, repot sebenarnya. Susah berkembangnya. Ringan, kecil, tahan lama. Nah, ini bisa terjadi pada misalnya suplemen bisa, pada skincare bisa, atau makanan yang dikeringkan itu juga bisa. Ya. Makanya teman-teman yang jual makanan basah coba berpikir agar apa? Dikeringkan. Supaya apa tadi? Yaitu ringan, kecil, tahan lama. Ya. Mungkin dikeringkan atau dibekukan boleh juga. Ya, kayak ini ada teman-teman yang pinter ya, dia bikin sambal gitu ya, dikeringkan. Nah, akhirnya bisa tahan lama 2 minggu. Ya nggak apa-apa. Jadi kan bisa dioper-oper tuh. Ya. Nah, jadi kalau kita kreatif, kita gigih, itu insya Allah tetap ya ada jalan untuk kita. Oke, buka lagi slide tadi. Ya. Jadi yang pertama, jangan jasa. Kalaupun jasa harus bisa zoomable. Kalau barang deliverable. Ya, artinya deliverable ini istilah aja ya, agar mudah dikirim, mudah disimpan, ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Terus apalagi? Nah, ini dia, barang itu harus cepat habis. Ya, ini yang paling tepat kayak skincare ya, suplemen ya, kuliner ya, ini tepat sekali. Ya. Kenapa harus cepat habis? Oke, balik layar ke saya. Ya. Ini contoh ya, teman-teman. Ini bukan produk saya, bukan bisnis saya. Kayak ada teman-teman di luar sana jual saffron kayak ginian, ya. Ini harga ratusan ribu. Ini barang sebulan pasti habis. Ya. Artinya apa? Orang akan repeat order. Ya. Kita hidup lagi gitu. Kita nggak perlu cari-cari pelanggan baru, ya. Yang sudah ada akan beli lagi. Tapi kalau saya jual furniture kayak gini nih, ya. Saya jual mebel, orang beli laginya lama. Ini saya udah 9 tahun nih, nggak ganti-ganti. Jadi saya mau beli lagi kapan? Ya, mungkin 10 tahun lagi gitu. Nah, kita kan akhirnya cari pelanggan baru terus. Ini yang capek kalau kita pemula. Makanya 5 tips tadi itu kalau Anda pemula ini sangat membantu. Tapi kalau Anda udah tahu pemula, membantah 5 tips tadi itu pasti bermasalah. Jadi saran saya, kalau kita tahu diri sebagai pemula, ya, baiknya kita patuhi ini. Ya, patuhi ini gitu. Ya. Nah, yang keenam, ya ini bonus saja gitu ya. Kalau teman-teman punya mentor itu lebih baik, tapi ya nggak harus lah. Ya, tapi kalau misalnya rasa-rasa bisa punya mentor, itu akan lebih baik. Apa artinya mentor? Mentor itu dia sudah bolak-balik ke sana. Dia udah pernah ke sana, sering ke sana. Sehingga dia udah tahu. Kita ngikutin dia, kecil kemungkinan untuk kesasar. Tapi kalau kita coba-coba sendiri, lebih lama, lebih mahal. Dan kadang tuh ya, kayak saya kan sering traveling. Ya. Misalnya saya pengen pergi ke tempat yang indah ya, di Wonosobo, di Dieng gitu misalnya. Itu ada spot-spot yang terbaik. Itu nggak bisa kita cuma lihat-lihat gambar apa itu nggak bisa. Jadi memang harus orang local guide yang ngerti. Jadi kita nggak usah coba-coba, ikut aja dia. Ya. Nah, saya sering kayak gitu tuh. Saya jalan ke NTT. Ya udah saya cari tour guide orang lokal yang memang ngerti bahasa, ngerti budaya, ngerti makanan, ngerti juga spotnya. Kayak ini diberitakan jarang, ya. Tapi saya lihat sendiri. Begitu ngobrol orang sana, saya bilang saya suka alam. Ya. Saya kalau kerajinan saya kurang suka. Ya karena saya udah rajin, saya bilang. Saya udah rajin, saya bilang. Jadi kalau saya ngeliat kerajinan saya kurang suka, saya bilang gitu ya. Nah, saya sukanya itu alam. Oke, selain Pulau Komodo, selain pantai, selain ini apa lagi, Bang? Dia cerita, ada sawah melingkar. Kaget saya. Di Indonesia nggak ada nih kayak ginian, nggak ada. Oke, kita ke sana. Kita pergi tuh ke sana, sawah melingkar. Melingkar kayak sarang laba-laba. Gede itu satu gunung, ya. Nah, karena apa? Orang lokal. Jualnya kecil, orang nggak tahu, orang lain nggak tahu. Tapi dia tahu karena dia orang lokal. Nah, mentor tuh kayak gitu.
Ya, jadi dia sudah duluan ke sana, bolak-balik ke sana. Saya waktu sampai di sana tuh ya, kan ada buku tamu tuh. Itu ternyata orang lokal jarang yang ngisi. Di sana tuh bule-bule semua. Jadi kabar tentang sawah melingkar ini di NTT, ya, itu viral kemana-mana. Orang Indonesia nggak ngerti. Itu rata-rata yang datang sana bule semua. Ya, kalau Chinese juga jarang, tapi bule semua. Jadi mereka suka yang unik-unik kan, mereka datang. Dan di Amerika ada, tapi itu dibikin. Maksudnya dunia modern yang bikin. Kalau sana dulu nggak, udah ratusan tahun yang lalu. Sawahnya melingkar-melingkar gitu. Nah, jadi maksud saya, kita bukan ngomong sawah melingkar di sini, bukan. Ya, tapi tentang mentor. Mentor itu kayak tour guide. Ya, dia sudah sering ke sana, sudah bolak-balik ke sana, kita ngikutin aja dia, cepat nyampenya. Saya pernah ke Ciamis. Ya, Ciamis jauh dari Jakarta, 7 jam. Ya kan? Nah, gimana caranya biar cepat nyampe? Nah, saya bareng sama orang yang sudah bolak-balik ke sana. Insya Allah pasti nyampe udah. Ya, dan langsung pada titik yang kita mau. Ya, jadi selain 5 faktor tadi, ya, saya sarankan teman-teman punya mentor. Contohnya kayak kalau kita ngomong dalam konteks lebih luas ya, Imam Syafi'i punya mentor, ya, Imam Malik. Ya. Terus beliau juga berguru pada muridnya Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi punya murid namanya Muhammad Al-Syabani. Nah, Imam Syafi'i pernah belajar ke sini juga. Jadi Imam Syafi'i aja punya mentor. Nabi Muhammad punya mentor. Siapa? Pamannya. Ya, bahkan Soekarno punya mentor. Namanya siapa? Oscokro Aminoto. Oscokro Aminoto ini punya murid macam-macam. Ada Soekarno, ada Agus Salim, ada Semaun, ya, ada Kartosuwiryo, ya, macam-macam. Bahkan Tan Malaka juga itu pernah belajar sama Oscokro Aminoto. Ya. Ini sekarang bukunya Tan Malaka dijadikan barang bukti yang aneh-aneh ini. Tan Malaka itu tahun 60-an sudah ditetapkan oleh Presiden sebagai pahlawan nasional padahal. Ya. Nah, jadi maksud saya teman-teman ya, kalau teman-teman ikuti alur ini, ya, ada 5 poin tadi itu, ya kan? Jadi barang itu usahakan jangan jasa. Kalau jasa harus zoomable. Kalau barang deliverable, ringan, kecil, hemat ongkir, tahan lama. Terus apalagi cepat habis. Ya, 2 minggu habis, 3 minggu habis, atau maksimum 4 minggu habis. Ya, jangan jual sendiri. Pakai franchise, lisensi, agent, reseller, dropship, affiliate, apa aja dipakai. Ya kan? Jadi langsung berkembang pesat ya. Terus yang berikutnya adalah usahakan barang itu tidak harus produksi sendiri. Ya, karena apa? Kalau kita bikin sendiri belum tentu lebih efisien, belum tentu lebih murah jadinya. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi mohon doa buat saya, mudah-mudahan saya selalu sehat, keluarga selalu sehat ya. Ini ibu saya sekarang jujur ya belum tidak terlalu sehat ya. Mohon doanya kalau sehat, tenang pikiran, insya Allah bisa berbagi ilmu seperti ini setiap harinya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo. Jazakumullah khairan. Terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang hadir pagi hari. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Terima kasih Mas Ipo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Terima kasih Mas. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak.